Assalamualaikum, kita di bab 331-340. Selamat bersantai. Bab 331. Biji Anjing memiliki kultivasi peringkat manusia sejati dan dia menduduki peringkat ke-6 dalam 10 besar dari pemasukan kompetitif. Pencapaian ini berarti bahwa dia jelas telah menghancurkan jenius yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya dan mengumpulkan cahaya ke arahnya. Namun, di depan 10 jenius dengan bintik-bintik yang ditata, ekspresinya serius dan dia tidak berani meremehkan siapapun. Dia tidak memiliki keyakinan dalam mengalahkan salah satu dari mereka, dan tidak memiliki harapan sama sekali terhadap Pangeran Jin dan rekannya. Hanya untuk memenangkan satu pertempuran saja akan membutuhkan banyak usaha. Tatapan Biji Anjing maju dan kembali sampai akhirnya mendarat di kursi keempat, di mana pemuda berambut biru tidur itu. Nomor 4, itu Anda. Petik 1. Biji Anjing mengambil napas dalam-dalam dan membuat keputusan dengan mata tajam. Memilih Zhao Feng adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan karena dua alasan. Nomor 1, dari 10 dengan tempat yang diutamakan, hanya Zhao Feng bukan salah satu dari 10 bintang dan meskipun Zhao Feng terkenal, ada desas-desus bahwa ia telah menggunakan trik rendah dari bajak laut bulan air. Ini berarti bahwa kekuatan sejati Zhao Feng tidak diketahui. Nomor 2, Liu Qinxin. Dalam pertarungan sebelumnya, Biji Anjing telah jatuh karena keanggunan dan keluhuran Liu Qinxin. Secara kebetulan, Zhao Feng adalah tunangan Liu Qinxin tetapi dibenarkan saat ia melarikan diri dari pernikahannya. Anak nakal ini tidak tahu apa itu cinta, bahkan mengabaikan wanita yang sempurna seperti itu. Aku akan mengalahkanmu tidak peduli apa dan mendapatkan hatinya. Kemudian, dengan identitas saya sebagai tuan muda dari keluarga Bi, saya akan pergi untuk meminta pernikahan. Sang pengembara Lake City yang membanjiri kemungkinan besar akan setuju. Petik 1. Biji Anjing cemburu pada Zhao Feng tetapi sedikit senang juga. Untungnya, Zhao Feng tidak tahu apa itu cinta dan memberinya garis harapan. Dia cemburu bahwa dia bahkan tidak peduli dengan kecantikan seperti itu. Biji Anjing membuat keputusan bahwa tidak peduli harganya, dia akan mengalahkan Zhao Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke arah sisi di mana sosok elegan dan mulia yang sempurna dalam warna putih. Tapi setelah Biji Anjing berbicara, itu tenang. Nomor 4, itu Anda. Petik 1. Tidak ada gerakan, tidak ada reaksi. Zhao Feng di kursi keempat masih memejamkan mata seolah-olah dia sedang tidur. Dia tidak tahu di kursi mana dia berada dan tidak tahu perkembangan kompetisi di luar. Zhao Feng, Biji Anjing adalah salah satu dari 10 pesaing dan memiliki hak untuk menantang Anda. Jika Anda tidak menerima, akan diambil bahwa Anda menyerah. Petik 1. Hakim pada suara True Mystic Rank itu sekeras guntur. Ketika nama Zhao Feng diucapkan, pemuda berambut biru tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan bingung. Di bawah panggung, Liu Qinxin, Jiang Sanfeng dan yang lainnya semua ada di sana. Di antara mereka, Liu Qinxin memiliki senyum yang elegan. Jiang Sanfeng tidak bisa tidak mengatakan, Zhao Feng, cepat dan bertarung. Petik 1. Baik dia dan Zhao Feng berasal dari darah besi sekte dan wajahnya terbakar merah. Bocah raja ini berani mengabaikan saya. Petik 1. Biji Anjing yang menonjol memiliki wajah penuh kemarahan dan tinjunya terkepal. Oh, petik 1. Zhao Feng mengangguk mengerti dan melintas ke arah bawah. Gerakan ini memang dari bajak laut bulan air. Murid pemetik bunga berani memasuki pertemuan naga sejati suci di ibu kota. Petik 1. Banyak orang di sini mengungkapkan ekspresi kebencian dan kemarahan. Beberapa generasi yang lebih tua bahkan telah berinteraksi dengan bajak laut bulan air sebelumnya tetapi telah hilang. The Imperials terutama penuh dengan niat membunuh dan amarah. Jika bukan karena Zhao Feng berasal dari Iron Blood Religion, mungkin akan ada sekelompok ahli yang terbang menghukumnya. Di arena, Zhao Feng menghadapi Biji Anjing. Yang pertama tanpa ekspresi, tetapi dia sepertinya memiliki sedikit pemikiran. Meskipun mereka berada di arena, fokus Zhao Feng masih di bola es jiwa. Zhao Feng berhasil memasuki level pertama dari Yayasan Ice Soul dan mencapai tingkat yang baru. Azure Fire Green Sky. Petik 1. Biji Anjing menyilangkan tangannya dan matanya melintas biru saat seluruh ki sejatinya tampak terbakar. Dia menjadi terbungkus dalam lapisan cahaya biru dan bahkan mulai mengeluarkan api yang menyala-nyala. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa ki dari roh sejatinya bahkan berhasil menembus penghalang tingkat kultivasi. Azure Fire Green Sky adalah teknik rahasia dari keluarga Bi utama dan hanya dapat digunakan dengan kombinasi kekuatan garis darah.
Teknik rahasia garis darah ini dapat meningkatkan kompatibilitas di surga bumi Yuan Qi dan kekuatan tempurnya setidaknya bisa 2 kali lipat. Petik 1. Para ahli dari negara itu melihatnya. Tidak bagus, Azure Fire Green Sky hanya dapat digunakan oleh orang-orang pada tahap akhir peringkat manusia sejati atau itu akan melukai fondasi dan melukai kekuatan garis darahnya. Petik 1. Ekspresi orang-orang dari keluarga Bi utama berubah. Hanya dalam napas pendek, kekuatan tempur Bi Jiangqing meningkat pesat dan sebanding dengan Jiang Sanfeng. Mata Bi Jiangqing menjadi biru penuh dan dia menyerang Zhao Feng seperti dewa. Pada saat ini, api biru menyelimuti seluruh area dan kekuatan mengerikan sudah cukup untuk memindahkan mereka pada tahap puncak peringkat manusia sejati. Saat api biru hampir melahap pemuda berambut biru itu. Mengapa kamu tidak melawan? Hati Jiang Sanfeng dan Dai Ye berdetak kencang. Qi Feng Qiro sejati tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia bahkan tidak berencana untuk memukul balik. Bandit, mati. Petik 1. Bi Jiangqing memiliki ekspresi puas saat matanya melintas dingin, tetapi tepat pada saat itu, mata kiri Zhao Feng menatapnya untuk pertama kalinya. Mata kiri seperti kolam pembekuan tanpa kemiripan yang mengeluarkan kedinginan. Bi Jiangqing mulai cegukan dan bahkan pikirannya tampak membeku ketika gerakannya melambat dengan lusinan kali. Rasa dingin itu tidak ada secara fisik tetapi datang dari jiwa energi mental. Petik 1. Bi Jiangqing gemetar saat matanya berubah lebar. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Dalam pandangan orang lain, tindakannya seperti slow-mo. Kebekuan energi mentalnya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya dan kekuatan sejati serta garis keturunan. Dia seperti bayi yang sedang mempelajari langkah pertamanya. Bam! Dia ditendang keluar arena oleh sosok berambut biru. Celepuk. Pada saat itu Bi Jiangqing jatuh ke tanah, dinginnya memudar lebih dari setengah. Sebaris darah bocor keluar dari mulutnya dan terasa hangat saat disentuh. Bagaimana ini mungkin? Trik rendah apa yang Anda gunakan? Petik 1. Bi Jiangqing berseru. Dia telah memberikan segalanya dan bahkan menggunakan kekuatan keturunannya untuk mengaktifkan teknik rahasia Azure Fire Green Sky, tapi dia ditendang tanpa perlawanan, seperti dia telah dipukul oleh skill jahat. Orang banyak merebus. Sebagian besar orang tidak melihat apa yang terjadi. Saat yang tepat untuk memutuskan sudah setengah napas panjang. Apa situasinya? Mengapa Bi Jiangqing menjadi terhambat pada saat genting? Petik 1. Trik apa yang ditarik anak itu? Petik 1. Menipu. Itu pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh bajak laut bulan air seperti racun yang akan membuat lawan kehilangan kekuatan tempur mereka. Petik 1. Masa mulai berdiskusi sebelum berubah menjadi gelombang meminta hukuman. Sebagian besar dimulai oleh generasi muda sedangkan generasi yang lebih tua memiliki ekspresi serius. Zhao Feng tidak repot-repot menjelaskan dan kembali ke tempat asalnya untuk memahami. Saat saya berpikir, setelah perubahan, mata kiri saya telah berafiliasi dengan unsur es dan air. Melalui bola es Sol, saya belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan ini dan bahkan dapat membekukan kesadaran musuh. Petik 1. Zhao Feng mengangguk. Saya akan menamai ini memindahkan Eye Soul Eye, yang berbeda dari Eye of Illusions. Petik 1. Mulai saat ini dan seterusnya, garis mata-mata Zhao Feng akhirnya kembali ke kategori aslinya. The Ice Soul Eye adalah kekuatan yang dikembangkan melalui pemahaman bola Ice Soul. Setelah perubahan kedua Spiritual Lord, mata Zhao Feng tidak bisa mengembangkan kekuatan ini tetapi bola Ice Soul mengubah nasib Zhao Feng. Di bawah panggung, energi mental Bi Jiangqing masih memiliki sedikit kedinginan untuk itu yang mempengaruhi tubuhnya dan membuat gigi mereka berceloteh. Tindakan, reaksi, dan gerakannya semua menjadi lambat. Pemahaman dan garis mata anak ini menakutkan. Dia memahami pengetahuan dari Dao kuno jiwa begitu cepat. Petik 1. Wakil Patriark Sekte Darah Besi sangat gembira. Di sisi lain, keluarga Kekaisaran, keluarga Yun, keluarga Bi, dan eselon atas lainnya memiliki ekspresi terkejut dan serius. Pada tingkat mereka bisa saja saya mengatakan bahwa itu Zhao Feng tidak menggunakan trik rendah sama sekali dan itu adalah teknik rahasia tingkat tinggi garis darah. Namun, banyak jenius yang hadir tidak melihat kebenaran dan begitu juga meremehkan Zhao Feng. Zhao Feng, bandit ini berani menggunakan pukulan rendah di depan umum. Petik 1. Cara Bi Jiangqing dikalahkan terlalu dipalsukan. Apakah keduanya merencanakan ini? Petik 1. Beberapa bahkan curiga bahwa itu Bi Jiangqing kalah pada Zhao Feng dengan tujuan sehingga Zhao Feng dapat membangun dominasinya. Gelombang ini segera berlalu. Dalam waktu singkat,
Bi Jiangqing tidak berani menantang lagi dan menyelamatkan kesempatan keduanya saat disembuhkan oleh orang tua dari keluarganya. Segera setelah itu, Jiang Sanfeng melakukan gerakannya dan menantang nomor 6 dan menang. Bagaimanapun, dia peringkat 4 sebelumnya. Setelah itu, 10 pesaing lainnya semua ditantang tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Mata Zhao Feng tetap tertutup dan dia tidak peduli dengan dunia luar. Melalui penggunaan praktis saat itu, ia memahami garis darah matanya sedikit lebih. The Eye of Illusion sebelumnya menggunakan ilusi energi mental untuk menjebak musuh dan mencengkeram kesadaran mereka sampai habis. Yang penting adalah ilusi dunia. Petik 1. The Eye Soul Eye menggunakan elemen dingin untuk membekukan dan membahayakan kesadaran lawan. Ia memiliki kemampuan untuk mengikis dan menyerang. Petik 1. Pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas. Perubahan mata pertamanya adalah elemen angin, tetapi dia tidak memiliki teknik rahasia untuk mengembangkannya. Jika dia dikatakan sekarang memiliki Eye of Ice, di masa lalu itu akan menjadi Eye of the Wind. Jika saya mendapat bola es jiwa sebelumnya, pencapaian saya tidak akan hanya menjadi ini. Petik 1. Zhao Feng sedikit menyesal tetapi juga senang. Sementara dia sepenuhnya fokus pada pemahaman, dia tiba-tiba mencium aroma. Zhao Feng merasakan ini dan membuka matanya untuk melihat keindahan yang tenang duduk di sampingnya dan tersenyum padanya. Liu Qinxin, hati Zhao Feng melompat. Dia telah menantang nomor 5 dan menang, menjadi salah satu dari 10 bintang baru. Peringkat saat ini di panggung tinggi untuk 10 bintang adalah sebagai berikut. Nomor 1, Pangeran Jin. Nomor 2, Wang Xiaoguai. Nomor 3, Tian Yunzi. Nomor 4, Zhao Feng. Nomor 5, Liu Qinxin. Nomor 6, Jiang Sanfeng. Keenam tempat ini cukup stabil. Bintik-bintik yang berubah adalah yang terakhir, terutama nomor 9 dan 10. Di kanan Zhao Feng adalah Tian Yunzi sementara Liu Qinxin berada di sebelah kirinya. Karena kedatangan Liu Qinxin, Zhao Feng tampaknya sedikit tertekan dan tidak terus tidur. Liu Qinxin duduk di sampingnya dengan tenang tanpa tanda-tanda menyalahkannya dan sebaliknya, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun Zhao Feng melarikan diri dari pernikahan, mereka masih bertunangan. Ini berarti bahwa itu keduanya masih memiliki hubungan tunangan-tunangan ketika mereka memasuki area yang kompetitif ini. Jika tidak ada kejutan, keduanya akan melangkah ke tahap sejati benua tersebut. Takdir seperti itu penuh dengan warna dan perubahan. Liu Qinxin merasa puas saat dia melihat pemuda berambut biru di waktu berikutnya. Di atas panggung, mata Zhao Feng dan Liu Qinxin sesekali bertemu. Yang pertama agak canggung sementara yang terakhir tersenyum tetapi tidak berbicara. Pangeran Jin, yang nomor 1, memicingkan matanya saat dia mengamati mereka atas Zhao Feng dan Liu Qinxin. Dia menjadi tercengang oleh kecantikan Liu Qinxin. Aura, penampilan, dan bakat Liu Qinxin ini dapat dibandingkan dengan permaisuri dan dia paling cocok untuk seorang istri. Jika saya dapat membawanya sebagai istri saya akan mendapatkan dukungan keluarga Liu Lei yang membanjiri dan bahkan menarik koneksi dari keluarga Liu utama dan permaisuri Qin. Kesempatan saya menjadi kaisar akan meningkat banyak. Petik 1. Jantung Pangeran Jin berdegup kencang ketika wajahnya yang sedikit montok hampir kehilangan kontrol dan tertawa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia dipindahkan. Pertama, pesona pribadi dan penampilan Liu Qinxin benar-benar berlawanan dengan permaisuri Qin tapi dia bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, dia berlatih di Dao of Entertainment dan menyukai ketenangan sehingga dia tidak akan ambisius seperti Empress Qin. Kedua, kekuatan di balik Liu Qinxin. Setelah Liu Jiutian naik ke True Lord Rank, keluarga Danau Liu yang membanjiri menjadi salah satu keluarga elit. Setelah Lake yang membanjiri kota mencapai rank Lord sejati, kekuatan mereka secara keseluruhan mendekati salah satu dari 4 keluarga utama. Tentu saja, Pangeran Jin tidak tahu bahwa itu permaisuri Qin dan Liu Qinxin punya masalah di antara mereka yang tidak bisa diselesaikan. Namun, pada saat ini, dia telah membuat keputusannya. Zulin, petik 1. Pangeran Jin menghubungi salah satu dari 10 pesaing dengan sense spiritualnya. Big Bro Jin, apa yang Anda butuhkan? Petik 1. Pemuda berjubah ungu berkata dengan hormat. Keduanya mulai berbicara melalui rasa spiritual mereka. Pemuda berjubah ungu ini juga jenius dari Imperials dan dia keempat dalam 10 pesaing, peringkat lebih tinggi dari Bi Jiangqing. Anda memiliki 2 peluang untuk menantang. Gunakan salah satu dari mereka untuk menantang Zhao Feng dan pandu dia keluar. Jika saya tidak salah, Anda memiliki batu giok divine yang dapat menahan serangan energi mental.
Petik 1. Pangeran Jin memerintahkan, tidak masalah. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan bocah ini, saya dapat menemukan lebih banyak rahasia tentang dia. Petik 1. Si ungu berjubah Zulin berkata dengan percaya diri. Dia tidak memiliki kesempatan tinggi untuk mengalahkan Zhao Feng, tetapi hanya untuk memaksa lawan untuk mengungkapkan lebih banyak kekuatannya seharusnya tidak sulit. Selain itu, ia masih memiliki barang jiwa langka untuk perlindungan. Zulin menonjol dengan mata setajam pedang. Zhao Feng, Anda telah mewarisi metode jahat bajak laut bulan air dan terkenal. Anda masih berani pamer di ibu kota. Ingin memiliki hak untuk memasuki pertemuan Dargon benar yang suci. Hari ini, saya akan. Petik 1. Siu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Feng menghilang dari panggung tinggi. Apa yang dibicarakan sampah? Petik 2. Angka hantu Zhao Feng melintas ke arena dengan busur petir. Kamu. Petik 1. Petik 1. Zulin berhenti berbicara saat dia pergi ke arena, sangat marah. Keduanya saling memandang dengan puluhan yard di antara mereka. Hakim mengumumkan dimulainya pertarungan. Zulin mengambil napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri untuk serangan garis mata Zhao Feng. Uweng. Dua nyalengan terjalin saat kekuatan garis darahnya terbuka dan bayangan kemasan samar muncul di kulitnya, menyebabkan otot dan tulangnya naik setingkat. Garis darah imperial. Petik 1. Petik 1. Seruan datang dari bawah. Mata spiritual Lord Zhao Feng sedikit menyempit karena dia menemukan bahwa itu tubuh dan atribut fiskal Zulin telah meningkat. Jika awalnya dia memiliki kekuatan 1000 pound, dia sekarang memiliki 1600. Kenaikan atribut bahkan lebih besar. Jika awalnya dia dapat menerima 1000 pound kerusakan, dia sekarang bisa mengambil 1800. Ini tidak termasuk beberapa kemampuan tambahan. Zhao Feng sedikit tergerak. Garis darah Imperial Zulin sedikit lebih baik daripada Zhao Feng dalam hal kekuatan tempur dan Pangeran Jin adalah orang dengan garis keturunan terkuat, yang berarti bahwa itu dia tidak dapat diukur. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu garis darah Zhao Feng lebih lemah daripada garis keturunan mereka. Beberapa garis keturunan memiliki benteng mereka sendiri dan tidak meningkatkan kekuatan pertempuran seperti Zhao Yufei. Inti Zhao Feng adalah mata spiritual Lord dan garis keturunannya diproduksi oleh mata spiritual Lord. Berat, jika Anda tidak bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 1. Petik 1. Zulin mengejek. Itu sangat terbelakang bagi lawan untuk membiarkan dia membuka garis keturunannya. Dalam keadaan ini, ia bahkan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka pada tahap akhir peringkat manusia sejati. Ice Soul Eye. Zhao Feng membuka mata spiritual Lordnya, yang seperti kolam pembekuan tanpa akhir. Zulin tersentak karena kedinginan mengalir di dalam jiwa dan hatinya. Weng, pada saat genting, giok putih di pinggangnya bersinar. Tetapi bahkan kemudian, pikiran Zulin melemah hanya 10 hingga 20%. Kedinginan dalam dimensi energi mental dengan cepat terkikis dan meluas. Di bawah nafas waktu, jantungnya membeku. Dari pandangan orang lain, Zulin sepertinya seperti orang tua yang terbelakang yang tindakan dan ekspresinya lamban. Sosoknya sedikit gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Bam! Zhao Feng perlahan berjalan dan menendang keluar. Di bawah tatapan menganga dari kerumunan, Zulin ditendang keluar dari arena. Sebelum hakim mengumumkan hasilnya, Zhao Feng menghilang dari arena dan kembali ke kursi keempat. Mengibaskan, Zulin mengeluarkan seteguk darah dan pikirannya masih lambat, bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa meliriknya. Petik 1. Petik 1. Hua, orang banyak merebus. Zulin tidak memiliki ketahanan sama sekali bahkan dengan kekuatan dan kekuatan keturunannya. Petik 1. Wajah Pangeran Jin serius. Tantangan Zulin semakin meningkatkan ketenaran Zhao Feng. Dalam 10 dengan titik-titik preorderet, Tian Yunzi dan Zhao Feng keduanya menghabisi lawan mereka dengan satu gerakan. Perbedaannya adalah bahwa itu Tian Yunzi telah membentuk niat pisau lebih kuat dari sebelumnya dan menekan lawannya dengan kekuatan mutlak. Lawan Zhao Feng tidak memiliki perlawanan sama sekali. Adapun nomor 1 dan nomor 2, Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai, tidak ada yang berani menantang mereka. Alasan mengapa Tian Yunzi ditantang adalah karena seorang jenius berpikir bahwa itu mungkin niat pedangnya masih terluka dan dia bisa menang. Kompetisi memasuki tahap terakhir dan 10 tempat diputuskan. 6 yang pertama tidak berubah, Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, Zhao Feng, Liu Qinxin, Jiang Sanfeng. Dari 4 terakhir, 3 dari mereka masih baru. Itu perlu dicatat bahwa itu Zulin dan Bi Jiangqing yang menantang Zhao Feng baik ketinggalan.
Keduanya telah diserang oleh Zhao Feng's Ice Soul Eye dan membeku di dimensi energi mental. Meskipun bisa disembuhkan dari pil dan dokter spiritual, dalam waktu singkat itu tidak akan sepenuhnya pulih. Efek sampingnya adalah reaksi mereka jauh lebih lambat daripada yang lain dan mereka jelas tidak punya harapan untuk mendapatkan tempat. Zulin dan Bi Jianging penuh penyesalan. Keduanya telah menyembunyikan beberapa kekuatan mereka dalam kompetisi dan memiliki kesempatan untuk memasuki Secret True Dragon Gathering tetapi karena mereka menolak menantang Zhao Feng, mereka kehilangan kesempatan untuk masuk. Zulin, saya akan membalas jika ada kesempatan. Petik 1. Pangeran Jin menghibur Zulin. Dia tidak mengharapkan ini terjadi juga. Siapa yang mengira bahwa itu mata-mata es Zhao Feng akan begitu menghancurkan, membekukan energi mental dan meninggalkan luka di belakang. Perbedaan terbesar antara merekan mata jiwa es dan mata ilusi adalah bahwa itu yang pertama adalah serangan energi mental sedangkan yang kedua adalah ilusi energi mental. Jika es Soul Eye saya cukup kuat, itu bisa membekukan kesadaran musuh dan memaksa lawan menjadi tidur abadi. Petik 1. Zhao Feng bisa merasakan betapa menakutkannya erosi es Soul Eye. Pada saat ini, 10 tempat untuk Canopy Grid Country dikonfirmasi. Zhao Feng menutup matanya sekali lagi dan mulai fokus pada pemahaman lagi. Dia tidak tahu bahwa itu pertempuran belum selesai. Pada saat ini, Kaisar Canopy Grid Country naik dan berkata dengan nada rendah, secara tradisional, negara besar Canopy akan selalu memilih pemimpin dari 10. Pemimpin ini harus menjadi yang terkuat dan berdiri di puncak generasi yang sama. Petik 1. Pemimpin itu mewakili kejeniusan dan kemuliaan terkuat di negeri besar Kanada. Ketika mereka meninggalkan negara itu, pemimpin mewakili seluruh Canopy Grid Country. Kata sederhana, mereka berjuang untuk nomor 1 di Grid Country selanjutnya. Nomor 1 sementara adalah Pangeran Jin. Jika ada yang tidak mau, mereka bisa menantangnya. Petik 1. Kaisar Canopy Grid Country tersenyum cerah. Pangeran Jin adalah putranya, dia memiliki garis keturunan terkuat dan dia yakin padanya. Dalam hal kultivasi, Pangeran Jin telah mencapai tahap puncak peringkat manusia sejati dan hanya lebih tinggi dari keajaiban lain yang ada. Dalam hal garis keturunan, dia memiliki yang terkuat. Namun, tepat setelah Kaisar Negara Besar Canopy berbicara, Wang Xiaoguai dan Tian Yunzi dipenuhi dengan niat bertempur. Zaza, nomor 1 milikku. Petik 1. Wang Xiaoguai memegang tongkat emas dan perak besar dan dia melesat ke arena sambil melompat-lompat. Orang-orang tidak bisa membantu tetapi terkejut, tetapi tidak satupun dari mereka berani meremehkan kekuatan Wang Xiaoguai. Orang bisa melihat ini dari bagaimana tidak ada yang berani menantang hanya dia dan Pangeran Jin. Pangeran Jin tertawa lama dan seperti rok emas, dia terbang ke panggung. Peng, arena sedikit gemetar, sulit membayangkan betapa kuatnya fisik Pangeran Jin. Dong, Wang Xiaoguai tidak ingin terlihat lemah dan dia memukul tongkatnya ke arena, menyebabkannya bergetar. Tubuhnya sepertinya tidak memiliki otot sama sekali, tetapi tampaknya itu adalah logam dan batu sebagai gantinya. Setiap salah satu tindakannya bisa memindahkan gunung dan dengan mudah menghancurkan rank manusia normal yang normal. Garis darah kuno. Petik 1. Zhao Feng terbangun saat garis darah biru samar dalam dirinya sedikit gemetar dan bahkan merasa sedikit tertekan. Wang Xiaoguai menundukkan kepalanya ke samping saat cahaya emas ungu melintas di matanya. Setelah kekuatan garis darahnya terbuka dan dia melambaikan tongkatnya, seluruh arena bergetar sedikit. Kekuatan yang menghancurkan itu bahkan bisa membunuh True Human rank tahap akhir. Betapa garis darah yang kuat. Petik 1. Seruan pecah dari kerumunan. Bahkan Zhao Feng terbangun. Kekuatan garis darah dalam dirinya telah merasakan garis darah kuno dan bahkan merasa sedikit tertekan. Zhao Feng jarang bertemu situasi ini. Hanya ada dua situasi, baik garis darah Wang Xiaoguai adalah tingkat yang sangat tinggi atau garis darahnya telah terbangun dan mencapai tingkat yang tinggi dalam menapak kembali ke leluhurnya. Sebagai contoh, garis darah seseorang bisa mencapai 10% kebangkitan, sedangkan yang lain hanya terbangun 100.000%. Hahaha, ini adalah kejutan yang telah dibawa oleh Wind Cloud Sect kami. Petik 1. Garis darah Wang Xiaoguai telah dinyalakan dalam setengah tahun terakhir dan telah mengoreksi kembali ke leluhurnya. Kekuatannya berkembang setiap hari. Petik 1. Sepertinya posisi garis darah terkuat Prince Jin akan menjadi tidak stabil. Petik 1. Eselon atas dari Wind Cloud Sekte yang sombong. Selamat pada Wind Cloud Sekte karena memiliki keajaiban seperti itu. Petik 1. Wakil Patriark Sekte Darah Besi mengucapkan selamat kepada pemimpin angin Cloud Sekte.
Di Canopy Grid Country, Wind Cloud Sect berada dalam aliansi yang sama dengan Iron Blood Religion. Wang Xiaoguai ini berasal dari Wind Cloud Sect dan adalah monster sejak dia muda. Dia bertarung seperti maniak dan memiliki kekuatan yang kuat. Setelah itu, garis darah dalam dirinya terbangun dan menerima perhatian Wind Cloud Sect. Petik 1. Tian Yunzi melihat bahwa itu Zhao Feng sedikit penasaran dan menjelaskan. Zhao Feng merasa sedikit aneh, bukankah ini Tian Yunzi ingin membalas dendam? Saat itu, dia telah menggunakan air Moon God Peach Fan dan hampir menghancurkan masa depannya. Dalam kehidupan ini, saya hanya bertemu dua orang yang layak dikagumi dan bersyukur. Salah satu dari mereka membuat saya memahami maksud pisau saya dan yang lainnya adalah Anda, yang membuat saya semakin tinggi setelah saya jatuh. Petik 1. Tian Yunzi memelototi sedikit. Tujuan pedang setelah kejatuhannya dan naik tidak lebih kuat, tetapi Zhao Feng merasa bahwa itu lebih mendalam dari sebelumnya. Tidak heran mengapa Tian Yunzi ingin menantang Pangeran Jin. Wang Xiaoguai, meskipun garis darahmu telah diperkuat, kamu masih bukan keturunan garis keturunan kekaisaran. Pangeran Jin berkata dalam-dalam sambil menyilangkan tangannya dan rambut coklatnya meledak. Weng, tulang dan darah dari tubuhnya, terutama kulitnya, telah menebal dan lapisan cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, sosok Pangeran Jin naik 1 atau 2 inci dan kulitnya sedikit menebal, membuatnya terlihat lebih besar. Selanjutnya, sosok lemah muncul di belakang punggungnya. Mata spiritual Lord Zhao Feng terbatas. Dia menemukan bahwa itu bentuk sosok itu seperti binatang. Ini adalah garis keturunan imperial yang langka, Golden Boar Bloodline, yang dapat sangat meningkatkan atribut dan kekuatan. Mereka yang memiliki garis darah babi emas dapat memblokir serangan beberapa orang di tingkat kultivasi yang sama. Petik 1. Garis keturunan Golden Boar Prince Jin telah mencapai tingkat yang tinggi dan dia memiliki teknik rahasia garis darah yang sempurna. Petik 1. Peng Dong Dong. Dua kekuatan jenius khusus membangkitkan kekuatan garis darah mereka dan menginjak arena, menyebabkannya bergetar. Earthen Evil Wind Cloud Stick. Petik 1. Wang Xiaoguai meraung dan dia melambaikan tongkat emas dan peraknya yang besar, menciptakan angin hijau ungu untuk menyapu 100 meter di depannya. Golden Destroying Demon Slaughtering Palm. Petik 1. Pangeran Jin melolong dan tato emas melebar di telapak tangannya dan didorong kuat ke Wang Xiaoguai. Bam Boom. Kedua kekuatan pegunungan bentrok bersama dan penggabungan kekuatan garis darah dengan ki roh sejati menembus batas-batas kultivasi. Sangat sulit bagi seseorang untuk menggunakan kekuatan di luar kultivasi mereka, tetapi itu tidak mustahil. Yang paling umum adalah teknik rahasia membakar Key of True Spirit mereka tetapi mereka memiliki harga tinggi. Selanjutnya, mereka bisa menggunakan senjata yang kuat tetapi energi yang dikeluarkan sangat banyak dan sulit untuk dikendalikan. Garis darah adalah satu dengan efek yang kurang setelah, oleh karena itu mereka dengan garis keturunan adalah orang yang dicintai dari surga yang bisa digunakan kekuatan di luar mereka sendiri. Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai adalah contoh sempurna. Pertempuran dari dua lubang kiri di arena. Para pesaing sebelumnya bahkan tidak bisa merusaknya sama sekali. Rasanya seolah-olah dua raksasa bertempur saat arena gemetar. Kedua monster ini, putra-putra surga dari seluruh negeri memiliki hati mereka gemetar ketika mereka melihat ini. Orang-orang di atas 10 tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung bahwa itu mereka tidak menantang Pangeran Jin atau Wang Xiaoguai. Siapapun yang berada di bawah puncak True Human Rank akan ditampar terbang dengan satu telapak tangan atau dihajar sampai mati dengan satu tongkat. Hong, beng, boom, pertarungan berlanjut dan retakan mulai muncul di arena. Dalam hal kekuatan keturunan, keduanya hampir sama. Wang Xiaoguai memiliki garis keturunan tingkat yang lebih tinggi, tetapi Pangeran Jin telah terbangun ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki teknik rahasia dengannya. Petik 1. Mata spiritual Lord Zhao Feng memeriksa keduanya. Pada saat tertentu, mata spiritual Lord Zhao Feng menangkap bagaimana keduanya menggunakan ki roh sejati dan kekuatan keturunan mereka. Dia menemukan bahwa itu keduanya memiliki cara mereka sendiri menggunakannya. Wang Xiaoguai masih agak baru, tapi Pangeran Jin pasti memiliki keterampilan yang lengkap. Ya, Zhao Feng memukul dirinya di dahi. Setelah memeriksa penggunaan garis darah Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai, dia akhirnya menyadari betapa kasarnya dia menggunakan miliknya. Itu bahkan tidak kasar, Zhao Feng bahkan belum belajar cara menggunakannya dan hanya bisa menggunakannya dengan paksa. Tentu saja, tidak semua kesalahan bisa terjadi pada Zhao Feng. Kekuatan keturunannya berasal dari mata spiritual Lordnya, yang mengubah tubuhnya. Oleh karena itu,
dia tidak memiliki garis keturunan yang cocok atau cara menggunakannya. Dibandingkan dengan dia, Pangeran Jin memiliki teknik rahasia lengkap yang dibuat untuk garis darahnya. Bagaimanapun, garis keturunan kekaisaran disempurnakan setelah generasi demi generasi. Masih belum terlambat. Petik 1. Mata spiritual Lord Zhao Feng memeriksa bagaimana keduanya menggunakan garis keturunan mereka. Pangeran Jin sangat menguasainya, sedangkan Wang Xiaoguai tidak, mungkin karena garis keturunannya jarang. Namun, bahkan saat itu dia lebih baik daripada Zhao Feng. Pertama, garis darah Wang Xiaoguai adalah alami dan tubuhnya telah beradaptasi dengan itu. Kedua, ketika garis darahnya telah terbangun, dia telah diberi saran oleh orang-orang dari Wind Cloud Sect. Di sisi lain, Zhao Feng datang dari tempat yang jauh di mana garis darah jarang terjadi. Setelah memeriksa mereka, Zhao Feng menganalisis cara menggunakan garis keturunan. Aliran darah Prince Jin dan Wang Xiaoguai adalah milik golongan listrik dan memiliki unsur yang tidak pasti, tetapi beberapa garis darah meningkatkan kecepatan, ledakan, dan bahkan memiliki elemen. Petik 1. Zhao Feng memikirkan tentang garis keturunan yang dia lihat. Biji anjing memiliki garis darah unsur yang bisa mengaktifkan api hijau biru. Lalu bagaimana dengan Zhao Feng sendiri? Keturunan darah saya harus didasarkan pada mata spiritual Lord. Dulu berwarna biru, tapi sekarang berwarna biru yang berarti elemen darah saya saat ini harus disukai terhadap es. Petik 1. Zhao Feng menutup matanya dan memahami. Dengan kedalaman tubuhnya, garis-garis darah biru bergerak dalam aliran tertentu dan bergabung dengan ki spirit sejati, darah dan tulang. Tindakan Zhao Feng berasal dari Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai. Pangeran Jin memiliki keterampilan yang lebih lengkap, sedangkan Wang Xiaoguai memiliki garis keturunan kuno. Darah biru samar di dalam garis darah Zhao Feng bergabung dengan ki roh sejati di sumbernya dari roh sejati dan darah, tulang dan dagingnya. Seketika, bola biru dan udara biru diciptakan di tubuh Zhao Feng yang memberikan sedikit rasa listrik dan dingin. Sangat sederhana, sepertinya perbedaan kecil di selembar kertas bisa mirip dengan gunung. Petik 1. Zhao Feng sangat gembira, kemacetan garis darah akhirnya menembus. Dengan penggunaannya yang lebih akrab, darah biru samar di dalam dirinya bisa dipindahkan ke setiap sudut di dalam tubuhnya. Setiap gerakan membuat kekuatan garis darah Zhao Feng lebih padat. Zhao Feng segera menyelesaikan sirkuit dan dengan mata spiritual Lord sebagai inti, ia mengedarkan kekuatan garis keturunan di sekitar daging, tulang dan darahnya. Dengan setiap sirkuit lengkap, ia menemukan bahwa itu kekuatan garis darah dalam dirinya menguat. Itu seperti seorang pria dengan kekuatan tak terbatas akhirnya menyadari bagaimana cara menggali aura ini. Petik 1. Liu Qing's dan Tian Yunzi di sebelah kiri dan kanannya merasakan aura garis darah dari Zhao Feng dan garis keturunan mereka sendiri mulai bergetar gelisah. Garis darah Tian Yunzi adalah kombinasi dari dua garis keturunan dan itu jelas kuat. Garis darah Liu Qingxin lebih misterius dan unik. Waktu berlalu. Di arena, Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai bertempur dengan sengit seolah-olah langit dan gunung runtuh. Zhao Feng telah memasuki keadaan yang membuat cahaya tato biru dingin di kulitnya. 1 jam kemudian, langkah pertama sudah selesai. Petik 1. Zhao Feng menghela nafas panjang saat kekuatan keturunannya memudar. Pada saat ini, kekuatan garis darahnya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu seperti batu giok yang telah disempurnakan, bersinar dengan cahaya tanpa celah. Masih berjuang. Zhao Feng membuka matanya dengan terkejut. Mereka berdua telah bertarung lebih dari 1 jam. Retak, arena tiba-tiba berbunyi dan terbagi menjadi beberapa bagian saat asap naik ke udara. Baik Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai mengondensasi kekuatan mereka dan melepaskan serangan yang menghancurkan mereka. Bam, kedua tokoh itu terbang keluar. Beruntun darah bocor dari mulut Pangeran Jin, sedangkan Wang Xiaoguai mengeluarkan seteguk darah. Mata spiritual Lord Zhao Feng dengan cepat menganalisis pertarungan. Dalam hal kekuatan pertempuran, keduanya setara dan dalam hal pelanggaran, Wang Xiaoguai bahkan sedikit lebih kuat. Tapi pertahanan Golden Boar Bloodline Pangeran Jin terlalu kuat. Dikatakan bahwa itu bisa memblokir serangan beberapa orang di kultivasi yang sama. Karena itu, dia terluka sedikit kurang. Tidak baik. Kerumunan itu pecah menjadi kekacauan. Sementara keduanya mundur, mereka membawa gelombang kejut yang tersisa dengan mereka yang lebih kuat dari satu serangan dari keduanya. Mereka yang berada di bawah peringkat mistik sejati mungkin tidak akan bertahan hidup. Jalan retret Pangeran Jin adalah tempat panggung tinggi di mana 10 bintang itu berada. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Zhao Feng.
1. Pangeran Jin dengan sengaja berpura-pura bahwa itu dia tidak bisa menghentikan retretnya dan membawa sosok Golden Boar dan gelombang kejut menuju Zhao Feng. Tidak baik, Liu Qinxin, Tian Yunzi, dan perusahaan tidak siap. Namun, bagaimana bisa jalan Pangeran Jin melarikan diri mata spiritual Lord Zhao Feng? FK off. 1. Zhao Feng meraung dan menggunakan kekuatan garis darahnya dengan cara tertentu yang didorong ke depan. Dia menembak keluar telapak tangan dan pada saat itu telapak tangan itu ditembak keluar, sosok biru samar muncul di belakang Zhao Feng seolah-olah itu berasal dari era kuno. Ledakan, telapak cahaya petir dan cahaya dingin dari niat dingin memukul Pangeran Jin dengan bam. Bam, telapak Zhao Feng melolong dengan angin dan es. Ada cahaya samar yang penuh dengan dingin. Di sampingnya, Tian Yunzi dan Liu Qinxin menatap punggung Zhao Feng dengan stun. Sementara Zhao Feng mengaktifkan kekuatan garis darahnya, sosok biru es yang buram muncul. Sepertinya itu adalah dewa kuno yang berasal dari zaman kuno. Pengisian Pangeran Jin hanya bisa menerima pukulan ini dari Zhao Feng. Peng, 1. Senapan petir terbang di mana-mana dan cahaya-cahaya meledak saat menyelimuti Pangeran Jin. Wah, Pangeran Jin mengeluarkan seteguk darah, tapi itu membeku di mulutnya. Bahkan dengan atributnya yang menakutkan, rasa dingin yang dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan giginya bergemeletuk. Sial, Pangeran Jin sekarang lebih terluka daripada sebelumnya dan darahnya sepertinya membeku. Bahkan garis keturunannya dan ki dari True Spirit memiliki tanda-tanda kedinginan. Beredar itu sudah cukup sulit. Di bawah tatapan semua orang, Pangeran Jin diselimuti lapisan es dan tubuhnya menjadi kikuk dan dingin. Zhao Feng, mengapa Anda menyerang saya? 1. Pangeran Jin meraung ketika dia menuduh pertama dan secara rahasia mengaktifkan kekuatan garis darahnya dan ki roh sejati untuk membubarkan dingin yang menghancurkan itu. Sua, pemuda berambut biru itu muncul di samping Pangeran Jin tanpa mengatakan apapun dan menendang keluar. Pangeran Jin ditendang keluar dari panggung tinggi dan sosoknya yang besar terbang puluhan meter. Celepuk, saat Pangeran Jin mendarat di tanah, dia mengeluarkan seteguk darah yang tidak diketahui apakah karena cedera atau kemarahan. Para ahli berkumpul melihat ini dengan mata lebar dan mulut menganga. Anak ini memiliki garis darah kuno yang murni dan dia tampaknya sedikit lebih kuat dari Pangeran Jin. 1. Peningkatan garis keturunan sebanding dengan Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai, tetapi memiliki elemen es misterius. 1. Apa garis keturunan apa yang digambarkan sosok di belakang punggungnya? Mungkinkah ini salah satu dari 10.000 races kuno? Tapi itu tidak mungkin. 1. Para ahli dari seluruh negeri berseru dan menganalisis. Melalui teknik rahasia untuk membuka garis keturunan, kekuatannya telah meningkat lebih dari 1 tingkat dan serangan garis darah mengandung elemen es. 1. Telapak tangan itu bisa mengancam mereka di True Mystic Rank dan peringkat manusia normal akan berubah menjadi es. Jika itu adalah Fan Flying Bandit dari sebelumnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketenaran berdarah-darah memang anak-anak surga. Tentu saja, pertahanan dari garis keturunan Golden Boar lebih kuat dari apa yang diperkirakan Zhao Feng. Lawan telah mengambil 1 telapak tangan dan meskipun dia sedikit terluka, dia tidak menerima kerusakan kritis. Itu layak menjadi garis darah terkuat di negara itu. Dan ini setelah Pangeran Jin bertarung dalam pertempuran panjang juga. Zhao Feng, pahlawan seperti apa yang menyerang seseorang di belakang mereka? Jika Anda punya nyali, mari kita melawannya. 1. Pangeran Jin merangkak dari tanah dengan kebencian dan kemarahan. Dia awalnya ingin membunuh Zhao Feng tetapi dia tidak mengharapkan reaksi yang terakhir begitu cepat untuk bahkan mengaktifkan kekuatan garis darahnya. Hehe, apakah kamu benar-benar berani melawan saya sekarang? 1. Senyum lucu muncul di bibir Zhao Feng. Kamu, 1. Pangeran Jin berhenti berbicara dengan ekspresi buruk. Dalam kondisinya saat ini, dia terluka dan telah menghabiskan banyak kekuatan garis darah dan ki roh sejati, memberinya kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhao Feng. Serangan garis darah dari Zhao Feng saat itu telah mengejutkan Pangeran Jin. Langkah itu saat itu telah menembus pertahanan garis darahnya dan berisi kekuatan es yang mengikis darahnya dan menahan ki-nya roh sejati dan garis darah untuk beredar. Jika Zhao Feng telah mengulurkan puluhan telapak tangan, bukan hanya 1, hasilnya akan tak terbayangkan. Para brengsek yang tidak tahu malu, pangeran ini tidak akan ditipu oleh Anda. Aku akan melawanmu ketika aku sudah pulih. 1. Pangeran Jin meraung saat dia merasa seolah wajahnya telah hilang. Jika dia benar-benar berpura-pura menjadi pahlawan,
kemungkinan dia dikalahkan lebih tinggi daripada menang. Zhao Feng bajingan ini memiliki garis keturunan yang kuat. Dalam kondisi puncak, Pangeran Jin mungkin bukan jodohnya. Petik 1. Garis darah Jiners menghususkan diri pada kekuatan dan pertahanan, bukan kecepatan. Setelah mereka bertarung, Zhao Feng akan dapat melawannya. Petik 1. Tetua dari eselon atas dari Imperials dibahas. Pangeran Jin bukan lawannya kecuali dia menggunakan keterampilan terlarang tanpa memperhatikan pembayaran harganya euro. Permaisuri Qin menghela napas saat dia melihat Zhao Feng dengan sedikit kesungguhan. Zhao Feng menghususkan diri dalam kecepatan dan kekuatan garis darahnya mengandung unsur es yang dapat membatasi gerakan dan kecepatan lawan. Begitu mereka bertarung, Pangeran Jin mungkin tidak punya peluang untuk melawan. Hahaha, dia tidak berani melawanmu, tapi aku melakukannya. Petik 1. Tawa gembira datang dari sisi lain. Orang yang berbicara adalah Wang Xiaoguai. Meskipun Wang Xiaoguai terluka, dia selalu bertarung seperti maniak. Ditambah garis darah pada dirinya sangat unik dan itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya yang semakin terluka. Karena itu, tidak banyak yang bersedia bertukar pukulan dengan Wang Xiaoguai dan bahkan Tian Yunzi yang telah bangkit setelah musim gugur sedikit lebih lemah darinya. Hanya Pangeran Jin ketika dia mengaktifkan garis darah Golden Boar yang memiliki pertahanan mengerikan bisa berbenturan dengan Wang Xiaoguai. Ini Wang Xiaoguai. Petik 1. Alis Zhao Feng berkerut tetapi dia tidak bergerak. Garis darah lawan adalah unik dan semakin terluka yang dia dapatkan, semakin kuat kekuatan tempurnya. Rambut biru, kamu tampaknya lebih kuat dari Pangeran Jin. Datang dan bertarung. Petik 1. Wang Xiaoguai melompat-lompat dan berteriak di arena yang hancur. Bajingan Zhao Feng bertarung. Petik 1. Zhao Feng hanya bisa melakukan serangan diam-diam. Jika Anda memiliki keterampilan datang dan bertarung dengan adil. Petik 1. Hehe, si jalang ini baru saja menyerang Pangeran Jin saat itu, tetapi sekarang telah menjadi kura-kura. Petik 1. Orang-orang jenius yang sedang menonton berteriak. Orang yang mereka panggil adalah seorang pemuda pada usia 17 tahun yang terkenal di seluruh negeri. Menerima treasury air bulan, penculikan Ratu Qin, pemimpin babi sekte berdarah besi, mengatur wilayah sungai seribu air. Sekarang, ada tanda-tanda bahwa itu dia bisa mencapai tempat jenius nomor 1 di negara ini. Mencapai begitu banyak pada usia muda membuat orang jenius lainnya menjadi mata merah. Namun, Zhao Feng duduk di kursi dan menutup matanya. Dia baru saja menggunakan kekuatan garis darahnya dan menyempurnakannya. Meskipun mata spiritual Lord Zhao Feng dapat menyalin beberapa gerakan sederhana, hal-hal dari orang lain akan selalu lain dan bukan yang paling cocok untuknya. Anak berambut biru, kamu harus bertarung bahkan jika kamu tidak mau. Petik 1. Wang Xiaoguai tertawa dan melambaikan tongkat emas dan peraknya ke arah Zhao Feng. The Imperials dan tim pengatur dengan sengaja tidak menghentikan ini dan memiliki senyuman sombong di sudut mulut mereka. Xiaoguai, jangan menimbulkan masalah. Zhao Feng berasal dari Iron Blood Religion dan merupakan sekutu Wind Cloud Sect kami. Petik 1. Ekspresi The Cloud Sect Leader berubah saat dia segera berkata. Namun, Wang Xiaoguai telah memasuki keadaan hiruk-pikuk dan dia tidak mendengarkan apapun. Sifatnya begitu dan tidak sering mendengarkan orang tuanya. Eye of Illusion, mata spiritual Lord Zhao Feng diaktifkan. Mata kiri biru samar sepertinya melepaskan kolam beku yang tak ada habisnya. Menghadapi musuh-musuh bertubuh fisik besar-besaran ini, Zhao Feng tidak ingin mengambil alih mereka. Sua, kesadaran Wang Xiaoguai menjadi dingin karena kedinginan yang meresap ke dalam pikirannya. Setengah napas, satu nafas, satu setengah nafas. Celepuk, Wang Xiaoguai setengah berlutut di tanah, basah kuyup karena keringat dingin. Dia mengertakkan giginya dan menatap Zhao Feng dengan waspada dan kaget, kamu. Petik 1. Dia telah disiksa oleh Zhao Feng sepanjang hari dan malam di penjara ilusi energi mental. Zhao Feng harus mengakui bahwa itu pikirannya kuat. Wang Xiaoguai menghususkan diri dalam penguatan tubuh dan keinginannya cukup kuat. Tetapi melawan seseorang yang berspesialisasi dalam energi mental dan telah melangkah ke Ancient Dao of Soul, itu masih belum cukup. Para penonton dan jenius semuanya mengambil nafas dingin. Adegan ini terlalu mengejutkan. Zhao Feng telah mengalahkan Wang Xiaoguai dalam sekejap mata. Bahkan Pangeran Jin yang baru saja kembali ke tempat duduknya membeku dan kemarahan dan ketidakpuasan dalam hatinya hilang. Tentu saja, Zhao Feng punya alasan sendiri untuk menggunakan Eye of Illusion daripada Ice Soul Eye. The Ice Soul Eye mengikis kesadaran lawan dan itu bisa sangat membahayakan musuh,
sedangkan Eye of Illusion sedikit lebih aman karena itu tentang ilusi dan dalam kenyataannya menggiling energi mental lawan sampai mereka kelelahan. Wang Xiaoguai berasal dari Wind Cloud Sekte, sekutu dari darah besi sekte. Zhao Feng jelas telah menahannya saat itu. Setelah mengalahkan Wang Xiaoguai, Zhao Feng sekali lagi menutup matanya. Saat itu, dia bahkan tidak bangkit dari tempat duduknya. Dari mana garis mata-mata bocor ini berasal? Barangkali hanya keluarga garis mata top di benua ini yang memiliki kekuatan seperti itu. Petik 1. Para eselon atas negara itu memiliki mata yang berbinar-binar dan khawatir dengan wajah mereka. Tindakan Zhao Feng dan garis darah mata sedikit menekan semua jenius lain yang hadir. Hehe, jangan membantu meningkatkan apinya. Garis darah dan keterampilan Wang Xiaoguai mengkhususkan pada kekuatan dan tubuh. Kultivasinya belum mencapai puncak peringkat manusia, jadi bisa dimengerti kalau dia harus dimentahkan oleh keterampilan energi mentalnya. Petik 1. Seorang tetua dari Imperial berkata, adapun kekalahan Pangeran Jin, dia sudah terluka lalu diam-diam diserang oleh bandit itu. Jika Pangeran Jin berada dalam kondisi puncak, dengan puncak peringkat manusia sejatinya dan item jiwa yang protektif, peluang untuk menang setidaknya 60%. Petik 1. Kesimpulan ini menerima persetujuan sebagian orang. Tamu yang terhormat, yang baru saja terjadi adalah kecelakaan. Tapi ketua kelompok, serangan Zhao tidak benar. Petik 1. Hakim dari Imperials tersenyum dan membungkuk meminta maaf. Eselon atas dari Religion Darah Besi langsung tidak puas. Mereka bisa melihat bahwa itu Pangeran Jin dengan sengaja menyerang Zhao Feng. Zhao Feng tidak peduli tentang ini dan masih memiliki mata tertutup. Pertempuran Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai berakhir dengan Pangeran Jin menjadi sedikit menang. Jika tidak ada yang menantang Pangeran Jin, dia akan menjadi pemimpin kami. Petik 1. Hakim dari Imperials tersenyum. Kerumunan itu sunyi. Wang Xiaoguai kelelahan dan tidak dapat bertarung lagi. Tian Yunzi tiba-tiba tidak punya hati untuk bertempur dan Liu Qinxin menyukai ketenangan. Hehe, sepertinya tidak ada yang tidak setuju dengan Pangeran Jin menjadi bintang nomor 1. Petik 1. The Imperials dipenuhi dengan senyuman. Karena tidak ada yang menantang Pangeran Jin, dia menjadi orang yang memimpin yang lain ke pertemuan naga sejati suci. Pangeran Jin menyeka keringat dingin dari dahinya secara rahasia. Persaingan dan tekanan dari generasi ini sangat menakutkan. Setiap keajaiban lebih mengerikan daripada yang terakhir. Dari tempat kedua ke tempat keempat, semua orang dari mereka bisa pindah ke posisi Pangeran Jin. Wang Xiaoguai peringkat kedua hanya sedikit darinya. Jika dia tampil dengan baik, mungkin situasinya akan berbeda. Nomor 3 Tian Yunzi telah meningkat lebih tinggi setelah kejatuhannya dan kekuatan tempurnya tak terukur. Namun, nomor 2 dan 3 tertegun oleh Zhao Feng. Tian Yunzi awalnya ingin menantang Pangeran Jin, tetapi ia kehilangan sikap setelah melihat kekuatan Zhao Feng. Di eselon atas dari 8 kekuatan besar, Zhao Feng yang menduduki peringkat nomor 4 mungkin lebih kuat dari Pangeran Jin. Dalam nama, Pangeran Jin adalah bintang nomor 1 tetapi di mata banyak Zhao Feng adalah nomor 1 dalam kenyataan. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak tertarik pada nomor 1 saat dia menutup matanya untuk terus memahami. Bola Ice Soul membawanya ke dunia Dao of the Soul yang memiliki pengetahuan tak terbatas yang menunggunya untuk dipahami. Teknik garis darah telah memungkinkan Zhao Feng untuk memulai garis keturunannya. Secret True Dragon Gathering akan dimulai dalam beberapa bulan dan Zhao Feng harus menggunakan setiap detik. Kompetisi segera berakhir dan 8 kekuatan besar pergi. Zhao Feng berfokus terutama pada pemahaman sambil meninggalkan sedikit uang di dunia luar. Timo mengangguk dan memerintahkan yang lain untuk tidak mengganggu Zhao Feng. Iron Blood Aula Agung-Agung. Timo tersenyum, kali ini, kami mendapat 2 dari 10 tempat. Cukup bagus. Eselon atas Sekte Darah Besi memiliki wajah merah cerah dengan ekspresi gembira. Memiliki 2 titik hanyalah salah satu alasannya. Banyak dari eselon atas memandang Zhao Feng dengan kebaikan. Meskipun mata pemuda berambut biru ini masih tertutup, tidak ada yang mengira dia arogan. Kembali di kompetisi, Zhao Feng telah mengirim Pangeran Jin terbang dengan 1 tendangan dan 1 tangan dan telah mengalahkan Wang Xiaoguai dengan 1 mata. Memikirkannya saja membuat mereka bersemangat. Meskipun Zhao Feng tidak datang lebih dulu, nomor 1 dan 2 tertegun olehnya. Di dalam hati mereka, Zhao Feng adalah nomor 1. Persaingan di negara besar hanyalah proses kecil. Medan perang yang sebenarnya adalah Secret True Dragon Gathering. Kelahiran 100 True Dragon Geniuses dapat mengubah nasib benua ini dan memimpin era ini. Petik 1. Rambut berwarna darah mata Timo penuh dengan harapan.
Dia telah menyaksikan puluhan Secret True Dragon Gathering, tetapi era ini berbeda. Jenius dilahirkan seperti rebung setelah hujan. Mereka melampaui generasi sebelumnya atau kesempatan dari warisan-warisan surga yang menurun tidak akan setinggi itu. Pada saat ini, Zhao Feng membuka matanya dan merasakan luasnya era ini. Siapa tahu itu beruntung atau bencana. Orang-orang yang mewakili kami dalam pertemuan naga sejati suci ini adalah Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye, dan Dong Sue, total 4. Petik 1. Timo memesan, kenapa tiba-tiba menjadi 4 orang? Zhao Feng bingung. Seperti ini, menjadi faksi setengah bintang dan hampir satu faksi bintang satu di puncaknya, Iron Blood Religion memiliki 2 tempat yang dikonfirmasi. Dari seluruh kanopi Great Country hanya Imperials, Iron Blood Religion, Kingsword Palace dan beberapa yang lain memiliki kemuliaan ini. 4 keluarga besar masih sedikit. Petik 1. Seorang ketua chapter terdekat menjelaskan. Zhao Feng mengerti. Dalam hal kekuatan, sekte darah besi bahkan lebih kuat dari negara kuat. Jika negara-negara kuat sudah memiliki 2 titik, bagaimana bisa Iron Blood Religion kekurangan mereka? Negara-negara akan memiliki tempat dan faksi mereka sendiri akan memiliki mereka sendiri juga jika mereka cukup kuat. Peringkat didistribusikan dengan cara kuno. Kekuatan bintang setengah seperti Iron Blood Religion memiliki 2 titik. Satu kekuatan bintang seperti klan Yuan Surgawi di benua utara memiliki 10. Gaya bintang 1 harus memiliki setidaknya 1 mahaguru di asal inti realem dan persyaratan lainnya juga. Sepertinya masing-masing dari 10 faksi besar memiliki real core origin. Petik 1. Zhao Feng menyadari, dalam waktu setengah bulan, Anda berempat akan pergi ke stan bintang dan menggunakan area teleportasi bintang utara untuk mencapai tengah-tengah benua tengah. Pada saat yang sama, para jenius dari negara-negara kuat lainnya, sekte dan kekuatan termasuk klan Yuan Surgawi akan ada di sana. Petik 1. Timo memberitahu mereka rencana mereka. Stan bintang utara adalah titik berkumpulnya benua utara. Di benua bunga Azure, ada zona utara, timur, selatan dan barat. Di pusat setiap zona, akan ada stand bintang yang langsung mencapai benua tengah. Tentu saja, tidak semua orang bisa menggunakan stand bintang. Mengetahui rencananya, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan segera memasuki pengasingan. Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue kadang-kadang berinteraksi satu sama lain dengan bertengkar tetapi tidak satupun dari mereka menemukan Zhao Feng. Mereka bertiga tidak pada tingkat yang sama dengannya. Bahkan Jiang Sanfeng hanya bisa menonton dari belakang. Di aula, Zhao Feng duduk bersila dengan mata tertutup. Dia terus mencoba teknik garis darah dalam dimensi mata kirinya. Teknik ini disalin dari Pangeran Jin dan perusahaan dan ditransfer ke dirinya sendiri. Saat ini, tekniknya terlalu kasar dan tidak sempurna. Garis darah saya unik. Ini didasarkan pada mata spiritual Lord. Saya hanya bisa melihat teknik rahasia lainnya dan kemudian mengujinya sendiri. Petik 1. Zhao Feng menarik nafas. Jika Zhao Feng ingin, sekte darah besi akan memberinya teknik garis keturunan tetapi garis keturunannya tergantung pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng melihat banyak teknik garis darah yang memungkinkannya untuk mulai menyempurnakan miliknya. Dengan pikiran, kekuatan garis darahnya berubah menjadi puluhan garis yang beredar di tubuhnya dan mereka tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri karena mereka tidak bertemu atau bertikai satu sama lain. Buka, Zhao Feng dengan ringan berseru ketika lusinan garis berubah menjadi ratusan dan bergabung menjadi kinya roh sejati sementara bagian lain menempelkan diri ke kulit. Seketika, tato es tipis muncul di tubuhnya dan sosok biru buram samar muncul di belakangnya. Zhao Feng mengerti bahwa itu sosok biru samar mencerminkan negara parsial, keturunan-keturunan itu. Jika kepadatan darah terlalu rendah, hanya satu bentuk dari jutaan leluhur yang akan muncul. Untuk sepenuhnya menciptakan kembali bentuk leluhur, garis darah diperlukan untuk menelusuri kembali setidaknya 50% kembali ke leluhurnya. Dengan pikiran lain, kekuatan garis darah segera hilang dan bergabung kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan garis darahnya lebih kuat daripada kembali pada kompetisi terutama dalam keakraban dan kontrol. Setelah teknik garis darah stabil, Zhao Feng sekali lagi memasuki Dao Kuno Jiwa. Dao Kuno Jiwa adalah cabang besar teknik energi mental yang hanya bagian kecil-kecil dari. Kekuatan energi mental berasal dari inti, jiwa. Bola Ice Soul memiliki informasi tentang Dao Kuno Jiwa, tetapi lebih dari itu tentang Ice Soul. Ice Soul fokus pada elemen es dalam jiwa. The Dao of Ice Soul sangat kompatibel dengan atribut Ice Spiritual Lord saya saat ini. Memahami itu lebih mudah. Petik 1. Zhao Feng mengangguk.
Satu-satunya penyesalan adalah bahwa itu informasi di dalam bola Ice Soul tidak lengkap, sehingga sistem lengkap tidak lengkap. Namun, bahkan saat itu Zhao Feng senang. Jika dia tidak mendapatkan bola Ice Soul, dia tidak akan bisa menggali potensi garis keturunan matanya. Di bawah situasi itu, dia mungkin hanya akan bisa mencapai 50 teratas dalam Secret True Dragon Gathering, tapi sekarang dia memiliki bola Ice Soul, peluangnya meningkat pesat, memungkinkan dia untuk mencapai 20 teratas. Dalam sekejap mata, selusin hari berlalu. Zhao Feng telah memahami lebih dari separuh isi di Ice Soul Foundation. Tingkat kedua dari Power of Ice Soul lebih dalam dan sulit untuk dipahami. Tetapi dengan pemahaman Dao Kuno Jiwa, energi mental Zhao Feng meningkat dengan pesat. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku membentang hingga 9 meter. Hanya satu lagi yang akan memungkinkan tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan True Mystic Rank. Tidak seorang pun di bawah peringkat mistis benar dapat memblokir satu mata dari saya. Bahkan para ahli True Mystic Rank yang normal pun mungkin tertipu. Petik 1. Zhao Feng berpikir dengan percaya diri. Dalam hal mental energi, ia telah mencapai puncak peringkat manusia sejati tetapi sumber energi mentalnya melampaui tingkat yang sama. Ahli True Mystic Rank normal dengan kelemahan akan bisa memiliki kelemahan mereka terhadap Zhao Feng dan ditipu. Pada hari ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan. Hanya ada 2 hari tersisa sampai keberangkatan. Dia ingat sesuatu yang lain dan itu adalah misi Tiegan Master. Pemimpin bab, ini adalah senjata yang dipaksakan oleh Tiegan Master untuk Anda. Dai Ye mengambil kotak logam hitam. Zhao Feng membuka kotak dan merasakan udara dingin merembes keluar. Pada saat itu kotak logam dibuka, cahaya biru dan biru bersinar. Zhao Feng mengambil busur biru kristal yang memiliki struktur yang sama dengan Lohou Bo tetapi ukurannya lebih besar. Senar busur samar-samar menyala dengan petir dan itu kompatibel dengan kiroh sejati dalam tubuh Zhao Feng. Siu siu siu. 3 panah perak gelap muncul di posisinya. Atribut es busur ini kompatibel dengan garis darah saya dan atribut petir tali busur ini cocok untuk warisan petir saya. Ketiga anak panah ini menusuk dan dapat melakukan kekuatan. Petik 1. Zhao Feng menyimpulkan setelah memeriksa barang-barang. Lohou Bo baru dekat dengan kelas spiritual tingkat menengah. Ini membuat Zhao Feng mengaguminya. Pakar pangkat normal manusia normal menggunakan item tingkat spiritual tingkat rendah. Jika mereka menggunakan item kelas spiritual tingkat menengah, itu akan menghabiskan banyak energi. Hanya mereka yang berada di True Mystic Rank yang bisa menggunakan senjata tingkat spiritual tingkat menengah secara maksimal. Ada satu hal lagi, Lohou Bo dan Lohou Arrows yang baru diciptakan oleh 2 set. Setelah mereka menggunakannya, itu berarti menggunakan 2 senjata kelas spiritual sekaligus, mengeluarkan lebih banyak energi. Masalahnya adalah bahwa itu keduanya dekat dengan kelas spiritual tingkat menengah, tetapi tidak cukup tingkat spiritual tingkat tengah. Kombinasi keduanya seharusnya lebih baik daripada kelas spiritual tingkat menengah biasa. Ini akan bisa digunakan sampai peringkat tuan benar. Petik 1. Zhao Feng dengan ringan menyentuh Lohou Bo yang kemudian sedikit gemetar dan bersinar biru muda. Tingkat kompatibilitas tidak jauh lebih rendah dari sebelumnya. Sekarang Zhao Feng memiliki semua senjata yang dia butuhkan untuk Secret True Dragon Gathering. Masih ada 2 hari lagi sampai keberangkatan. 4 jenius yang mewakili Iron Blood Religion telah membuat persiapan mereka. Jiang Sanfeng dan perusahaan datang untuk meminta saran dari Zhao Feng. Beberapa hari yang lalu, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue semua berdebat satu sama lain tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk berdebat dengan para jenius di bagian atas benua utara. Yakin, Zhao Feng mengangguk dan memeriksa ketiganya. Dekultivasi dari 3 tidak banyak berubah. Setelah mencapai realem roh sejati, kemajuan dalam kultivasi sulit dan mungkin beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Jika perbedaan dalam kultivasi adalah satu peringkat seperti pangkat manusia sejati dan peringkat mistik benar untuk mereka yang seumuran, kecepatan kultivasi mereka akan berbeda beberapa kali. Ini termasuk Zhao Feng. Meskipun kultivasinya berkembang, itu masih sedikit dari tahap akhir dari realem Spirit True. Lagi pula, garis mata-matanya tidak membantu kecepatan kultivasi dan itu terutama berfokus pada pemahaman. Orang pertama yang muncul adalah Dong Sue, yang memiliki kultivasi dari tahap awal peringkat manusia sejati. Dari keempatnya, Dong Sue adalah yang terlemah. Saya harap ketua tim Zhao akan bersikap lunak pada saya. Dong Sue berkata dengan hormat. Zhao Feng telah menyepakati ketiga orang itu bahwa itu dia tidak akan menggunakan garis darah matanya dalam pertengkaran. Teknik Ice Jade yang Dong Sue dikultivasikan adalah keterampilan elemen es, yang membawa angin dingin bersiul dengan serangan apapun.
Lapisan udara biru samar mengelilingi tubuhnya saat dia memanggil hembusan angin kacau yang mengalir menuju Zhao Feng. Zhao Feng tidak meremehkannya meskipun unsur keterampilannya mirip dengan garis mata-matanya. Dalam pertempuran, dia dengan hati-hati memeriksa keterampilan dan setelah puluhan pukulan, Zhao Feng sepertinya mengerti sesuatu dan sosoknya melintas. Sua-sua, dua tokoh Zhao Feng muncul di kiri dan kanan dan keduanya menyerang Dong Sue. Dong Sue panik dan didorong kembali oleh telapak tangan kilat dan dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu dari mati rasa. Teknik Ice Jade Anda tidak buruk dan itu dapat sangat membatasi kecepatan lawan tetapi pertarungan jarak dekat dan kelincahan Anda tidak cukup. Petik 1. Zhao Feng menganalisis. Dong Sue menjulurkan lidahnya, mengerti. Dalam hal keterampilan elemen es, Istana Mistik Ice adalah yang tertinggi. Dewi Wei dalam generasi ini dari Istana Mistik Ice telah menerima warisan pusaka es misteri dan mencapai 3 besar dalam pertemuan naga sejati suci yang terakhir. Petik 1. Zhao Feng pernah mendengar tentang Istana Es Mistik sebelumnya. Itu adalah salah satu dari 10 klan besar. Istana Es Mistik ada di ujung utara dan itu paling terkenal untuk warisan es mistik. Setiap beberapa dekade, Istana Es Mistik akan membuka peninggalan es mistik dan hanya mereka yang terlatih dalam elemen es yang akan masuk. Setelah itu, Dai Ye datang dan berdebat dengan Zhao Feng. Kultivasi Dai Ye telah mencapai tahap akhir peringkat manusia sejati dan dia sangat dekat menjadi salah satu dari 10 bintang. Zhao Feng menukar pukulan dengan Dai Ye, tapi dia sepertinya tidak menemukan cacat besar setelah beberapa ratus bergerak. Jika sebuah kesalahan harus dikatakan, itu adalah bahwa itu daya ledaknya tidak cukup, tetapi ini dianggap fakta bahwa itu dia tidak memiliki keturunan atau kemampuan kultivasi. Wanita normal juga kurang eksplosif. Ini adalah perbedaan terbesar antara dia dan Jiang Sanfeng. Akhirnya, giliran Jiang Sanfeng. Zhao Feng masih tidak menggunakan kekuatan garis mata, sehingga pertempuran ini sangat sengit. 100 bergerak kemudian, Claw of Lightning, petik 1. Zhao Feng dengan satu tangan membentuk Claw of Lightning beberapa yard yang berderak saat turun. Gelombang destruktif pertama kali mencapai tanah dan tekanan petir membuat Jiang Sanfeng sulit bernapas. Bam! Jiang Sanfeng didorong ke tanah oleh Claw of Lightning dan dia dibakar ketika dia berkata dengan frustrasi, langkah ini lagi. Petik 1. The Claw of Lightning adalah langkah paling kuat dan praktis Zhao Feng saat ini, yang dapat mengunci kekisaran tertentu, membuat sulit untuk menghindarinya. Jika itu digunakan bersama dengan mata spiritual Lord, lawan hampir pasti tidak akan bisa menghindarinya kecuali tingkat kultivasi mereka melebihi Zhao Feng dengan banyak. Zhao Feng tersenyum, tetapi dia tidak berbicara. Bahkan jika Jiang Sanfeng satu kali lebih cepat, dia tidak akan bisa melarikan diri dari cakar petir. Begitu Claw of Lightning menyelimuti area tertentu, itu akan menciptakan efek mematikan yang akan membatasi pergerakan musuh. Selanjutnya, Zhao Feng telah menghitung jalur lawan dengan energi mentalnya. Jika itu digunakan dengan Ice Spiritual Lord, itu bisa memperkirakan lawan bergerak berikutnya. Dalam setengah waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, ketiganya telah dikalahkan oleh Zhao Feng. Setelah kalah, Jiang Sanfeng meminta untuk secara pribadi merasakan garis mata Zhao Feng. Anda mungkin tidak dapat memblokir pandangan saya di tingkat Anda. Petik 1. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Bab pemimpin, kami tidak ingin mengalahkan garis mata-mata Anda. Hanya saja akan ada jenius lain dengan garis mata-mata. Petik 1. Dai Ye menjelaskan. Oh, Anda yakin mereka akan muncul? Petik 1. Tertentu. Jiang Sanfeng berjanji. Berpikir tentang itu, bahkan di daerah Cloud ada Lintong yang menghususkan diri dalam garis keturunan mata. Di seluruh benua bunga Azure, itu akan normal untuk garis mata-mata lainnya untuk hadir. Meskipun garis mata-mata jarang, ada sekitar 100 di benua itu dan 3 keluarga mata memiliki pewaris garis keturunan mata terkuat. Dalam Secret True Dragon Gathering, 3 keluarga mata ini pasti akan mengirim jenius mereka untuk berpartisipasi. Mereka sangat merepotkan. Petik 1. Ketika menyebutkan 3 keluarga mata, Jiang Sanfeng dan perusahaan memiliki ekspresi serius. Kecuali seseorang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mereka biasanya terganggu oleh mereka yang berasal dari 3 keluarga mata. Dalam pertemuan naga sejati suci yang terakhir, saya bertemu dengan Heaven Pierre Qing'ai dari keluarga Tuoba. Sekilas dia memotong tenggorokanku. Petik 1. Jiang Sanfeng teringat rasa takut. Jika itu pertempuran hidup atau mati, surga Pierre Qing'ai dari keluarga Tuoba bisa memotong tenggorokan Jiang Sanfeng terbuka atau menembus hatinya. Mendengar ini, Zhao Feng tercengang. Sepertinya bukan hanya dia yang memiliki garis mata yang kuat.
Pada saat yang sama, dia juga bersemangat dan penuh harapan. Untuk dapat melihat lebih banyak garis mata-mata dapat membantu Zhao Feng meningkatkan teknik rahasia matanya sendiri. Kita harus tahu bahwa itu mata spiritual Lord Zhao Feng menghususkan diri dalam pemahaman dan itu bisa menyalin keterampilan yang tidak terlalu rumit. Baik, sesuai keinginan. Petik 1. Zhao Feng berdiri di tempat dengan rambut birunya bertiup. Eye of Illusion. Zhao Feng membuka mata spiritual Lordnya dan memindai ketiganya. Celepuk, celepuk, celepuk. Jiang Sanfeng dan perusahaan jatuh ke tanah, basah kuyup karena keringat dingin dan kelelahan. Mengalami Eye of Illusion dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap energi mental. Saya juga memiliki Eye of the Heart, mata jiwa yang mengendalikan hati dan mengikis pikiran masing-masing. Petik 1. Zhao Feng tertawa, teknik rahasia matanya mulai terbentuk. 2 hari kemudian, rambut berwarna darah Timo dan 2 sesepuh memimpin Zhao Feng dan perusahaan untuk pergi. Dengan naga tombak emas naga sedan bergerak, kecepatannya lebih cepat dari ahli True Mystic Rank yang normal. Tujuan kami adalah bintang-bintang, tetapi karena kanopi Great Country dihitung sebagai satu kesatuan, kami hanya dapat pergi setelah semua orang tiba. Kata wakil patriark, The Imperials of the Canopy Great Country, di sebuah ladang. Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan 10 bintang lainnya tiba. Selain itu, ada juga orang lain dengan tempat yang dikonfirmasi seperti Dai Ye dan Dong Sue. Di permukaan, negara besar memiliki 10 tempat tetapi kenyataannya ada 16. Pangeran Jin adalah wakil dari para jenius. Pangeran Jin berdiri dengan puas di depan, tetapi ekspresinya menjadi agak redup ketika Zhao Feng tiba. Kedatangan Zhao Feng membawa tatapan hormat dan waspada. Dia tidak menanggapi dan terus menutup matanya dalam pemahaman. Dia telah mencapai fondasi tertentu di Ball of Ice Soul sekarang. Selanjutnya, ia mencoba memahami halaman Dark Eye yang tidak lengkap. Halaman gelap mata yang tidak lengkap diberikan kepada Zhao Feng oleh tetua alis tebal juga. Halaman Dark Eye yang tidak lengkap adalah skill mata yang ofensif dan itu dilarang. Kesadaran Zhao Feng segera memasuki dunia halaman gelap mata yang tidak lengkap. Bahkan ketika semua jenius di negara itu tiba, Zhao Feng tidak membuka matanya. Di perjalanan, kedua sesepuh memimpin 4 jenius pada binatang buas True Mystic Rank. Angin bertiup kuat di udara dan bisa membuat mereka kehilangan keseimbangan. Zhao Feng masih hilang dalam pemahaman. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melompat keluar dan bersendawa ketika dia melihat pemiliknya. Dalam Golden Spear Blood Dragon Sedan, wakil patriark memiliki senyum samar. Dia awalnya merencanakan untuk Zhao Feng untuk memasuki sedan untuk memahami tetapi dia tidak mengharapkan kucing ini untuk membantu. Meskipun ukuran kucing pencuri kecil, itu kekuatan dan kemampuan tidak diremehkan. Itu berdiri di bahu Zhao Feng dan tidak peduli seberapa kuat angin di udara, mereka akan melemah saat mereka mendekati Zhao Feng. Kucing ini, petik 1. Wakil patriark menatap kucing pencuri kecil dan memikirkan sesuatu. Dia telah melihat hewan peliharaan yang sama, tetapi hanya 2 yang benar-benar misterius. Salah satunya adalah yang di depan dan yang lainnya mungkin adalah Sage of the Six Warlock Tower. Wakil Patriark pernah melihat Six Warlock Sage. Ini adalah ketika Patriark adalah Supreme di Origin Core Originum. Di bawah bimbingan Six Warlock Sage, Sang Patriark memasuki tidur nyenyak, menunggu desiran harapan di masa depan. Miao, mata kucing pencuri kecil itu berputar karena tampaknya merasakan sesuatu dan melirik di Golden Tombak Naga Sedan Darah. Kecerdasan di matanya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang yang berusia 1 hingga 2 tahun. Di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, di dimensi energi mental, sebuah buku tua yang compang camping muncul. Buku tua itu sebagian dan sebagian isinya buram. The Dark Eye halaman yang tidak lengkap tidak harus dikultivasikan oleh garis mata lemah mata dan mereka yang berada di bawah inti asal realem harus berhati-hati ketika berkultivasi. Petik 1. Zhao Feng membaca isinya dan tergerak. Persyaratan untuk mempelajari keterampilan ini terlalu banyak. Pertama, seseorang membutuhkan garis darah mata yang kuat. Kedua, kultivasi seseorang harus berada di Origin Core Realm atau lebih tinggi dan standar minimumnya adalah True Lord Rank. Zhao Feng hanya melihatnya dan dia tidak berpikir terlalu jauh. Tujuan akhir dari halaman Dark Eye yang tidak lengkap adalah untuk kultivasi teknik rahasia mata terlarang, Eye of Death. Mata kematian adalah teknik terlarang yang mewakili kematian ketika dilatih ke tingkat akhir. Setelah saya menyelesaikan Eye of Death, apapun di bawah tatapan mata akan membuat jiwa mereka tersedot keluar. Meskipun tidak dapat memutuskan siapa yang tinggal, ia dapat memutuskan siapa yang mati.
Petik 1. Pandangan Zhao Feng tentang dunia terlempar sekali lagi. Titik inti Eye of Death adalah mengendalikan hukum kematian. Hidup dan mati adalah hukum yang mendalam yang tidak bisa dikontrol. Dia tidak pernah mendengar siapapun yang memahami hukum-hukum hidup dan mati ini dan mencapai kehidupan kekal. Bahkan Supremes di Origin Core Realm hanya bisa hidup beberapa ratus tahun. Mereka tidak bisa hidup lebih dari 1000 tahun dan tidak bisa memahami hidup dan mati. Raja di Realm Void God masih tidak bisa menembus penghalang ini. Di atas Realm Void God adalah Realm Mystic Light serta Realm Divine Surgawi yang legendaris. Mereka yang berada di Realm Divine Surgawi ternyata adalah dewa dan legenda. Mungkin hanya mereka yang pada level ini bisa mencapai keabadian. Jadi, halaman Dark Eye yang tidak lengkap menunjukkan kematian. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, merasa agak tidak realistis. Setidaknya ini hanya salah satu halaman dan sebagian dari itu. Menurut apa yang dikatakannya, mata kegelapan memiliki total 9 halaman dan hanya ketika mereka semua berkumpul dapat satu kultivasi mata kematian terakhir. Bahkan di tingkat Zhao Feng, dia merasa sulit untuk memahami isi Eye of Death. Ada banyak frasa yang sangat kuno dan jika bukan karena fakta bahwa itu Zhao Feng telah melangkah ke pintu Dao kuno jiwa, dia tidak akan bisa memahami apapun. Meskipun Zhao Feng tidak bisa kultivasi halaman Dark Eye yang tidak lengkap dalam waktu singkat, itu memperluas cakrawalanya. Halaman gelap mata yang tidak lengkap masih memiliki banyak teknik rahasia mata terlarang yang diberi nama teknik rahasia mata gelap. Beberapa teknik rahasia Dark Eye ini bisa membusuk pikiran dan jiwa lawan. Setelah digunakan, musuh tidak akan bisa pulih dan hanya bisa melihat diri mereka sendiri menuju kematian. Ada teknik rahasia Dark Eye lain yang bisa mengumpulkan Souls of the Dead dan mengembuskan Power of Dead Souls yang bisa membunuh orang lain secara diam-diam. Kutukan yang lebih dalam bahkan bisa mengutuk orang lain dengan mata gelap. The Hundred Graves Forbidden Ground memiliki kutukan kuat yang bahkan mereka yang berada di alam semesta sejati tidak akan bisa melarikan diri. Hanya Patriarch Moon Scarlet yang pernah selamat tanpa dirugikan. Semua dalam semua, halaman Dark Eye Incomplete mengandung teknik mematikan yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Perjalanan berlanjut dan waktu berlalu. Zhao Feng mulai membaca halaman gelap mata yang tidak lengkap dan meskipun dia belum melangkah ke Dao, dia memiliki pikiran dan ide darinya. Dengan bantuan halaman Dark Eye yang tidak lengkap dan fondasinya, Zhao Feng mulai menyempurnakan garis darah matanya sendiri. Sampai sekarang, dia memiliki 2 pangkalan utama. Salah satunya adalah warisan petir dan yang lainnya adalah Dao kuno jiwa, diwakili oleh Eye of Ice Soul. Satu fisik, satu energi mental. Dengan keduanya, Zhao Feng memiliki landasan yang dalam. Dalam sekejap mata, hampir 2 bulan telah berlalu. Pada hari terakhir, Zhao Feng perlahan membuka matanya, merasa agak lelah tetapi cahaya terang bersinar di matanya yang memberikan tekanan energi mental yang lebih kuat. Selama 2 bulan terakhir, 2 pangkalan utama Zhao Feng telah membaik. Tingkat kedua Ball of Ice Soul meningkatkan tingkat energi mental Zhao Feng dari hari ke hari dan sekarang setara dengan True Mystic Rank. Lantai kedua peninggalan petir telah dipahami hampir sampai tahap akhir. Saat ini juga, simbol petir di dahi Zhao Feng perlahan tumbuh lebih jelas dan bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan warisan petir, itu bisa dilihat. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menguap. Terima kasih. Petik 1. Zhao Feng menaruh kucing pencuri kecil itu ke dalam tas hewan spiritual, tetapi ketika dia memeriksa gelang dan cincin interspatialnya, ekspresinya berubah. King Tiving Chat. Petik 1. Alis Zhao Feng berkedut karena marah. Simbol petir dari dahinya sedikit meninggi dan Lightning Tuan Qi di dekatnya mulai menjadi kacau, guntur yang meledak. Sumber daya dan batu kristal primal dalam item interspatialnya telah berkurang setengahnya. Tanpa bertanya, dia tahu itu pasti dimakan oleh kucing pencuri kecil. Kucing pencuri kecil tidak akan melakukan apapun secara gratis dan membantu Zhao Feng memblokir angin selama 2 bulan, dia jelas membutuhkan biaya. Apa sambaran petir yang kuat? Petik 1. Kelompok dari Canopy Grid Country semua merasakan ini dan 10 bintang lainnya termasuk Pangeran Jin merasakan tekanan yang lebih besar. Zhao Feng dengan ringan menghela nafas dan menarik kembali auranya sebelum dia menarik kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri itu dengan lemah melambaikan tangannya seolah mencoba menjelaskan. Apa, Anda sedang dalam tahap pertumbuhan, dan membutuhkan sumber daya dan primal crystal stone untuk mengisi energi Anda. Petik 1. Zhao Feng dengan curiga memeriksa kucing pencuri kecil itu. Bahkan setelah makan segunung sumber dayanya, kucing itu tidak tumbuh jauh lebih besar.
Miao miao. Kucing pencuri kecil itu kemudian melambaikan tangan untuk mengatakan bahwa itu akan memberi Zhao Feng semua bantuan yang bisa dilakukannya pada pertemuan naga sejati suci. Setelah mendengar banyak sumber daya saya, apakah Anda memiliki kekuatan baru? Petik 1. Kucing pencuri kecil. Petik 1. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan menjadi lebih kecewa pada kucing itu. Tepat pada saat ini, mata spiritual Lord Zhao Feng merasakan sesuatu dan dia melihat ke kejauhan. Ada cahaya putih terang 1000 mil jauhnya yang menimbulkan perasaan aneh. Cahaya terang menjadi semakin dekat. The Northern Star Stand. Kami akhirnya di sini. Petik 1. Mereka yang berasal dari Canopy Great Country berkata. Cahaya terang adalah panggung batu putih yang bersinar sekitar 10 mil lebarnya. Di tengah panggung batu ada pintu batu hitam murni sederhana. Panggung batu putih bersinar yang kontras dengan pintu hitam murni sangat eye-catching di tengah padang pasir. Gurun ini memiliki badai pasir sepanjang tahun dan itu cukup untuk melahap manusia di bawah realem roh sejati. Di langit, ada binatang terbang yang bahkan bisa membahayakan mereka di pangkat manusia sejati. Jadi, ini stan bintang utara. Mata spiritual Lord Zhao Feng memindai tempat itu dan menemukan bahwa itu materi di sini melampaui apa yang dia tahu. Pengaturan seperti itu membuatnya mengingat pusat dari 100 Graves Forbidden Ground. Sementara kelompok dari negara besar Kanopi tiba, sudah ada banyak orang berkumpul di sini di Tribun Bintang Utara. Orang-orang dari negara besar ungu meningkat dan negara besar Scarlet Sky di sini. Petik 1. Mata Pangeran Jin mengamati kerumunan. Pada saat ini, orang-orang di stand Bintang Utara dibagi menjadi pihak masing-masing. Para jenius dari 3 negara besar berkumpul bersama. Terlepas dari ini, ada juga yang berasal dari negara kuat, klan dan keluarga besar. Di benua utara, jumlah negara kuat mendekati 100 tetapi setiap negara yang kuat hanya memiliki 2 tempat. Dibandingkan dengan mereka, 3 negara besar sangat besar. Banyak negara yang kuat diperintah di bawah 3 negara besar. Misalnya, ketika orang-orang Canopy Great Country tiba, banyak negara yang kuat datang. 3 negara besar adalah, negara besar ungu meningkat, negara besar Laut Scarlet, dan Canopy negara besar. Zhao Feng menemukan bahwa itu ketiganya negara-negara besar mengambil sedikit lebih dari setengah pasukan di benua utara. Setelah semua, negara besar memiliki banyak kekuatan dan keluarga yang memiliki perwakilan masing-masing. Hehe, babi emas kecil, kita bertemu lagi. Petik 1. Suara mengejek seorang wanita terdengar dari negara besar ungu meningkat. Jenius terkemuka dari Purple Rising Great Country adalah seorang wanita muda berambut ungu heroik yang mengenakan jubah perang Phoenix. Babi emas kecil, Zhao Feng menyadari bahwa itu wanita berjubah pertempuran Phoenix sedang berbicara dengan Canopy Great Country. Ini Putri Linyu. Petik 1. Pangeran Jin menggertakkan giginya tetapi tidak berdaya dan sakit kepala. Jiang Sanfeng menahan tawanya dan berkata dengan nada rendah, babi emas kecil adalah julukan Putri Linyu memberi Pangeran Jin. Pangeran Jin berdebat dengannya 2 kali tapi benar-benar dikalahkan oleh Putri Linyu. Petik 1. Putri Linyu ini adalah putri negara besar ungu meningkat dan mungkin orang dengan kekuatan garis darah terkuat. Putri Linyu terkenal di benua utara untuk kekuatannya dan dia telah menantang 2 ahli di peringkat mistis benar sebelum. Petik 1. Di naga pembantaian naga suci terakhir, Linyu mencapai 100 teratas dan kali ini kekuatan dan garis darahnya telah meningkat pesat. Petik 1. Pasukan-pasukan di Northern Star Stand mendiskusikan dan menguji satu sama lain. Putri Linyu perlahan berjalan ke sisi Canopy Great Country. Aye, babi emas kecil, kamu masih jenius terkemuka di Canopy Great Country. Sepertinya Canopy Great Country tidak sangat kuat. Petik 1. Putri Linyu mengamati para jenius Canopy Great Country. Meskipun tampak seperti pandangan biasa, tatapannya mengandung aura yang tajam dan menekan. Para jenius yang dipindai olehnya secara naluri memalingkan muka. Huff, Wang Xiaoguai memamerkan kekuatannya. Cahaya tajam melintas di mata Tian Yunzi yang sepertinya menebas udara. Zhao Feng tidak bergeming, sementara Liu Qinxin tetap diam. Jiang Sanfeng secara naluri berbalik dari tatapannya. Petik 1. Putri Linyu sedikit terkejut. Dia baru saja menggunakan teknik imperial rahasia yang digunakan untuk mendeteksi kekuatan lawan. Jika lawan tidak bisa melihat tatapannya, ini berarti kekuatan mereka setidaknya 2 tingkat terpisah darinya. Jika lawannya bisa menatap matanya, itu artinya setidaknya mereka memiliki keyakinan untuk menantangnya atau setidaknya tidak terlalu jauh. Namun, kepanduan mengejutkan Putri Linyu. Wang Xiaoguai dan Tian Yunzi bahkan bisa menyerang balik tatapannya.
Niat pisau Tian Yunzi hampir pindah hatinya. Ini Tian Yunzi telah memahami maksud pisau yang sangat kuat. Sepertinya kekuatannya mungkin bisa melampaui Pangeran Jin dan merupakan salah satu lawan kuat saya. Petik 1. Putri Linyu menyimpulkan, terlepas dari mereka, dia juga tidak bisa mendeteksi kekuatan Zhao Feng dan Liu Qinxin. Zhao Feng benar-benar bergeming, seolah-olah dia mengabaikan tatapannya. Hehe, rambut biru yang indah. Petik 1. Dalam sekejap, Putri Linyu tiba di depan Zhao Feng dengan tatapan iri. Rambut Zhao Feng berwarna biru redup dan terlihat alami. Putri Linyu memiliki tujuan lain dan itu adalah untuk melihat kekuatan Zhao Feng, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menegaskan bahwa itu orang ini hanya pada tahap awal peringkat manusia sejati. Benua Utara tidak boleh memiliki Xin Wuheng lagi. Petik 1. Princess Linyu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu banyak berpikir. Zhao Feng tetap tidak tergerak dari kedatangan Putri Linyu sampai keberangkatan. Mereka yang berasal dari Canopy Great Country seperti Pangeran Jin dan perusahaan menyeka keringat dingin mereka. Orang-orang jenius ini semua tahu betapa merepotkannya Putri Linyu. Suara terbang terus muncul dan semakin banyak negara kuat dan klan besar berkumpul. Apa negara kuat ini? Kelihatannya baru. Petik 1. Beberapa orang mendarat dari burung biru darah besar dan keluar dari negara dengan yang lain. Oh, saya ingat, saya pikir itu adalah negara yang sangat jauh yang disebut negeri kuat naga besi. Petik 1. Beberapa orang berasal dari burung biru darah besar. Mereka berasal dari negara kuat naga besi. Karena tempat itu jauh, hanya sejumlah kecil orang yang tahu negeri kuat besi-besi. Pemimpin adalah pemuda berjubah mistis yang memegang kipas logam dengan mata setajam dan dingin seperti elang. Yang aneh adalah bahwa itu kulitnya memantulkan logam dan pakaian dan rambutnya bahkan tampak seperti logam saat dia mengeluarkan aura dingin. True Lord Reng, mereka yang melihat orang ini tidak berani meremehkannya. Untuk memiliki gelar negara kuat berarti bahwa itu mereka memiliki setidaknya satu ahli di peringkat Lord sejati. The Iron Dragon Strong Country memiliki dua jenius. Yang pertama adalah pemuda berjubah hitam yang memiliki kultivasi pada tahap awal di peringkat manusia sejati. Yang kedua adalah seorang pemuda tanpa emosi di tahap awal peringkat manusia sejati. Ini adalah Stan Bintang, Lulong dan Beimoy, kalian berdua dapat berinteraksi dengan para jenius lainnya dan ingat untuk tidak menimbulkan masalah apapun. Petik 1. Suara tanpa emosi Lord Tiaxiao memerintahkan. Dipahami, Lord sejati. Petik 1. Beimoy menarik nafas dalam-dalam. Tatapan para jenius memberinya tekanan besar. Meskipun True Lord Tiaxiao telah memaksa 13 negara untuk menyerah, dia bertindak dengan cara rendah di sini. The Iron Dragon Strong Country adalah negara yang kuat, sedikit di bawah rata-rata di negara-negara kuat. Pada saat ini, Bintang Utara berdiri memiliki 3 negara besar, banyak negara dan faksi yang kuat di atasnya. 3 negara besar berada di atas negara-negara kuat. Bahkan 10 negara Iron Dragon Strong tidak berguna melawan mereka. Bahkan beberapa faksi dan keluarga yang lebih besar dapat menghancurkan negeri kuat naga besi. Karena itu, negeri kuat naga besi itu rendah kunci dan berhati-hati. Beimoy. Petik 1. Zhao Feng melihat pemuda tanpa emosi yang tak asing itu dengan terkejut. Beimoy berdiri di tempat dengan hati-hati dan gelisah saat dia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Karena ada terlalu banyak orang di sini, Beimoy tidak menemukan Zhao Feng, maka penemuan itu hanya satu jalan. Ini Beimoy mengkhianati Tuan Guanjun lalu menjual klan bulan rusak dengan Haiyun Master. Mengapa Guru Haiyun tidak ikut? Petik 1. Zhao Feng merasa menyesal bahwa itu dia tidak menemukan Haiyun Master. Jika Haiyun Master masih di kultivasi tempat dia berada, Zhao Feng membunuhnya seperti membunuh anak kecil. Tepat pada saat ini, di daerah tertentu, ada gangguan ketika 2 jenius muda mulai berkelahi. Kultivasi 2 jenius berada di tahap puncak dan tahap akhir dari peringkat manusia sejati masing-masing. Pertempuran mereka menyebabkan angin meraung dan gelombang udara terbang kemana-mana. Baik, keajaiban sekitarnya semua melihat acara ini. Ada banyak orang di sini dan semua orang sangat berbakat. Itu normal bagi mereka untuk bertarung. Para jenius di benua utara tidak sangat damai dan akan selalu bertarung. Petik 1. Jiang Sanfeng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bukankah generasi yang lebih tua menahan juniornya? Mata Zhao Feng bersinar. Hanya sementara ini, para jenius dari beberapa faksi sudah mulai bertarung. Mungkin ada permusuhan antara negara dan klan atau bahkan tentang pertemuan naga benar suci yang terakhir.
Alasan lain adalah bahwa itu para jenius ini mencoba menguji kekuatan masing-masing. Dai Ye menjelaskan. Kepanduan, Zhao Feng tertawa. Benua utara sangat besar dan beberapa faksi dan negara sangat jauh sehingga mereka tidak bisa sering berinteraksi. Tapi sekarang setelah semua jenius berkumpul, sudah waktunya untuk mencari tahu satu sama lain. Dalam situasi ini, bahkan jika tidak ada masalah di antara mereka, mereka akan menemukan masalah. Bahkan menjadi salah satu dari 3 negara besar kanopi tidak dapat melarikan diri dari ini. Negara-negara kuat dan klan yang normal jelas tidak berani menyinggung Canopy Great Country, tetapi ada lebih dari satu negara besar dan sejumlah kecil klan dan keluarga kuno yang tidak takut pada Canopy Great Country. ZZ, negara besar kanopi sangat berwarna kali ini. Rambut emas, rambut biru, rambut ungu. Saya pikir saya memasuki surga anjing. Petik 1. Sebuah nada mengejek datang dari pesta terdekat. Si pembicara adalah seorang pria kepala botak dengan garis-garis hijau gelap aneh di dadanya. Itu bukan tato tetapi garis darah yang tampaknya mengirimkan cairan dengan setiap napas. Ini Xie Qinglong dari Scarlet Sky Great Country. Petik 1. Orang itu menempati peringkat 3 teratas di antara negara besar dan memiliki garis darah naga tato hijau langka. Dia peringkat di atas 100 kali terakhir di Secret True Dragon Gathering. Petik 1. Para jenius terdekat mengenali laki-laki botak ini. Sang Taunter datang dari Scarlet Sky Great Country dan Xie Qinglong's kultivasi telah mencapai tahap puncak dari True Human Rank. Mendengar ini, Pangeran Jin dan teman semua membalas dengan kutukan. Hahaha, aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi, ini adalah bug dari Scarlet Sky Great Country. Petik 1. Suara dominan terdengar dari Canopy Great Country. Semua orang hanya merasa seolah udara dipotong oleh irisan tajam dan mereka semua melirik. Seorang pria tampan berjubah pertempuran dengan pisau kuno melangkah keluar. Tian Yunzi dari Canopy Great Country. Peringkat ketiga. Petik 1. Jika saya ingat dengan benar, apakah dia tidak kalah dengan Xie Qinglong di masa lalu? Petik 1. Meningkatnya Tian Yunzi langsung menarik perhatian banyak orang. Orang yang kalah berani datang dan pamer. Xie Qinglong mencibir. Keduanya semua peringkat ketiga di negara masing-masing, tetapi Tian Yunzi telah kalah dari Xie Qinglong sebelumnya. Bentrokan jenius dari 2 negara besar membawa tatapan dari banyak keajaiban. Bahkan Putri Linyu dari negeri besar ungu rising tersenyum dan menoleh. Green Sun Blazing Dragon, Xie Qinglong menyebar lengannya dan garis darah hijau gelap di dadanya mulai bergerak, membentuk naga api hijau berbentuk. Xie Qinglong mengangkat telapak tangannya dan nyala hijau langsung terbang menuju Tian Yunzi, mencoba untuk menyelimuti dirinya. Apa teknik rahasia garis darah yang kuat? Petik 1. Jadi, inilah kekuatan dari 100 teratas. Petik 1. Kekuatan Xie Qinglong membuat hati mereka yang akan berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering untuk lompatan pertama kalinya. Api yang menakutkan bisa langsung mengubah ahli True Human Rank yang normal menjadi debu. Sisi negara besi naga kuat. Jadi, itulah jenius puncak dari benua utara. Bei Moi menarik nafas dalam-dalam. Teknik rahasia garis darah Xie Qinglong dengan sempurna menandingi warisan air kegelapannya. Pada saat ini, dia merasakan dagingnya dan ki dari True Spirit bergetar. Dalam pertempuran sungguhan, dia mungkin bahkan tidak dapat memblokir beberapa pukulan dari Xie Qinglong. Teknik menggambar awan langit. Jiang, pisau kuno keluar dari sarungnya dan menebas api menjadi apa-apa. Pada saat yang sama, niat pisau tak terlihat pertama dibebankan ke kesadaran lawan. Banyak orang jenius yang hadir merasakan hati mereka menjadi dingin. Seolah-olah pisau tak terlihat telah menebas tubuh mereka sendiri. Niat bilah. Petik 1. Kapan Tian Yunzi memiliki niat pisau kuat seperti itu? Petik 1. The Scarlet Sky Great Country dan negara-negara kuat lainnya tercengang. Tujuan pisau memotong udara dan memaksa Xie Qinglong mundur selangkah. Ini hanya teknik menggambar pisau pertama. Tian Yunzi kemudian mengedarkan garis darah Tian dan Yunnya yang berwarna biru dan putih. Kapan bocah ini memahami maksud pisau dan kapan itu menjadi sangat kuat? Petik 1. Hanya dalam beberapa bilah, Xie Qinglong telah dipaksa mundur dan dia memiliki tanda berdarah di dada dan wajahnya. Dalam hal garis keturunan, Tian Yunzi tidak lebih lemah darinya. Sebaliknya, dia mungkin lebih kuat setelah kejatuhannya dan bangkit. Bahkan Pangeran Jin dan Putri Linyu sedikit terkejut. Kekuatan yang ditampilkan Tian Yunzi bisa mencapai 100 atau bahkan lebih tinggi. Jika rumor itu nyata, dia memahami niat pisau setelah kalah dari Xie Wuheng dan niat pedangnya 2 kali lebih kuat dari keinginan pisau orang lain.
Petik 1. Mata Putri Linyu terlintas. Dia mengerti kekuatan Xin Wuheng. Setengah tahun yang lalu, keduanya telah berhasil menggambar, tetapi yang membuatnya marah adalah bahwa itu jenius misterius itu hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir. Legenda Xin Wuheng menjadi cerita yang diucapkan saat makan. Dia tidak memiliki bakat dan garis keturunan yang tinggi. Dia bahkan tidak belajar dari senior, tetapi orang seperti ini telah memahami segalanya sendiri dan menciptakan jalannya sendiri untuk kultivasi. Seu, Xie Qinglong jatuh dan dikalahkan oleh Tian Yunzi. Terima kasih. Tian Yunzi kembali dengan kemenangan. Kemenangan Canopy Great Country jelas membuat Scarlet Sky Great Country kehilangan muka dan mereka mengirimkan jenius nomor 2 mereka. Dari 3 negara besar Canopy tidak lemah, tapi para junior biasanya tidak sekuat yang lain. ZZ. Petik 1. Wang Xiaoguai menggosok tangannya dengan antusias dan melompat keluar dengan tongkat emas dan peraknya. Orang nomor 2 jenius dari Scarlet Sky Great Country telah mencapai tahap puncak peringkat manusia sejati dan tidak jauh lebih lemah dari Pangeran Jin. Wang Xiaoguai bertempur dengan sengit dalam pertempuran ini. Kekuatan keturunannya memungkinkan dia menjadi lebih kuat dengan lebih banyak luka. 100 bergerak kemudian, Wang Xiaoguai terluka yang sangat meningkatkan kekuatan tempurnya dan memberinya kemenangan. Setelah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut, ekspresi mereka dari Scarlet Sky Great Country akhirnya berubah. Jika nomor 2 dan 3 dari Canopy Great Country sudah begitu kuat, maka Pangeran Jin. Petik 1. The Scarlet Sky dan Purple Rising Great Countries Genius dipindahkan. Kenyataannya, Zhao Feng tahu dengan jelas bahwa itu kekuatan Wang Xiaoguai dan Pangeran Jin tidak jauh berbeda. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, Wang Xiaoguai mungkin akan menang. Dalam hal pelanggaran, Tian Yunzi melampaui Pangeran Jin. The Canopy Great Country memang berbeda kali ini. Saya tahu Pangeran Jin tetapi nomor 2 dan nomor 3. Petik 1. Mata Putri Linyu berbinar saat tatapannya mengamati Zhao Feng dan Liu Qinxin. Di stand bintang utara, agar lebih mudah bagi para jenius untuk saling menantang, rencana tempat duduk itu unik. Keli, kamu pergi menguji kekuatan bocah berambut biru itu. Fan Xiaoyue, kamu pergi mencari gadis yang berpakaian putih yang membuat orang lain iri dengan kecantikannya. Petik 1. Putri Linyu memerintahkan. Keli dan Fan Xiaoyue menduduki peringkat keempat dan kelima di negeri Rising Purple masing-masing dan di masa lalu, mereka sebanding dengan ketiga dan keempat di Canopy Great Country. Target Putri Linyu adalah Zhao Feng dan Liu Qinxin. Negara besar Canopy dan negara besar ungu meningkat adalah teman dan junior kami jarang bertemu satu sama lain. Kita bisa menggunakan kesempatan bertanding ini untuk meningkatkan persahabatan kita. Petik 1. Mata Putri Linyu bersinar dengan kepahlawanan. Dia telah menyebutkan sparring langsung dan tidak mencoba menemukan masalah seperti Scarlet Sky Great Country. Pangeran Jin cegukan, mungkinkah Putri Linyu akan menantang dirinya sendiri? Menghadapi Princess Linyu yang berada di True Mystic Rank, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun garis keturunan Pangeran Jin kuat, Putri Linyu hanya lebih kuat dari dia dan dalam hal kultivasi dia juga lebih tinggi. Untunglah, Putri Linyu sepertinya tidak memiliki niat untuk menantang Pangeran Jin. Menurutnya, dia tahu Pangeran Jin yang telah kehilangan banyak kali padanya. Lawan sejatinya adalah Xin Wuheng dan bahkan Mo Tianyi. Seorang laki-laki dan perempuan segera keluar dari negeri besar ungu meningkat. Mereka adalah nomor 4 dan 5 jenius, Keli dan Fan Xiaoyue. Kultivasi dari keduanya telah mencapai tahap akhir dan tahap awal dari peringkat manusia sejati. Peringkat mereka dengan sempurna mencerminkan peringkat Zhao Feng dan Liu Qinxin. Menurut pengalaman sebelumnya, di bawah peringkat yang sama, mereka yang berasal dari Canopy Great Country bukanlah pertandingan Purple Rising Great Country. Zhao Feng yang duduk tiba-tiba merasakan niat pertempuran datang dari pemuda berjubah putih perak di depan. Bocah berambut biru, datang dan lawan. Petik 1. Keli berkata dengan tidak sabar tanpa rasa hormat. Jika bukan karena Putri Linyu, dia tidak akan memperhatikan Zhao Feng. Keli memiliki hak untuk menjadi arogan. Dalam Secret True Dragon Gathering terakhir ia telah mencapai puncak 300,5 tahun lalu, membunuh puncak panggung True Human Rank Bandit setelah mengejarnya selama 10.000 mil. Keli menjadi terkenal setelah itu. Dia jelas tidak tertarik menantang seorang pemula yang kultivasi lebih rendah darinya. Sementara Keli berteriak, dia tidak menyadari Pangeran Jin dan perusahaan memiliki ekspresi sombong. Tian Yunzi dan Jiang Sanfeng semua memiliki senyum main-main. Detail ini jatuh ke mata Putri Linyu yang menjadi terkejut. Sisi Iron Dragon Strong Country. Zhao Feng,
Petik 1. Jantung Beimoy melonjak dan ekspresinya berubah saat dia menatap pemuda berambut biru di kanopi Great Country. Apa? Perwakilan lain Lulong dari negara kuat besi naga melihat perubahan Beimoy dalam ekspresi. Tidak ada, hanya melihat orang yang familiar. Petik 1. Tatapan Beimoy mulai memperhatikan apa yang terjadi di sana. Ketiga negara besar itu bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti. Situasi di sini menarik perhatian banyak orang yang hadir. Zhao Feng duduk di tempat yang sama dan mengabaikan teriakan Keli. Tatapannya bahkan berubah ke sudut. Brother Beimoy, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar Broken Moon Clan? Petik 1. Sebuah suara terdengar dalam pikiran Beimoy yang membuat jantungnya berdebar. Ketika Zhao Feng berinteraksi dengannya, Lulong yang ada di sampingnya dan bahkan True Lord Tiexiao tidak merasakan apa-apa. Sulit membayangkan bahwa itu Zhao Feng yang ditantang sekarang masih bisa berbicara dengan mudah kepadanya. Zhao Feng, negara ungu meningkatnya dan negara besar kanopi kami bersahabat. Sudah cukup, tidak akan menghabiskan banyak waktu Anda. Petik 1. Melihat suasana agak dingin, Pangeran Jin tersenyum dan berkata, bagaimanapun, dia adalah pemimpin kanopi Great Country. Kata-kata Pangeran Jin membuat para jenius ungu Rising Great Country mengerutkan alis mereka karena kesal. Dia memberikan perasaan bahwa itu Pangeran Jin sendiri dibutuhkan untuk pemuda ini untuk bergerak. Itu seperti mengatakan, pergi saja, Anda akan menyelesaikannya dalam sekejap. Konyol, Keli rebus karena marah. Sikap Pangeran Jin dan Zhao Feng benar-benar meremehkannya. Mengesampingkan Pangeran Jin yang lebih kuat dari dia dan yang lawannya harus Putri Linyu, apa hak anak nakal berambut biru ini? Hahaha, bocah berambut biru, namamu adalah Zhao Feng, kan? Jika Anda dapat menukarkan 10 pukulan dengan saya tanpa kehilangan, saya akan menyerah. Petik 1. Keli tertawa saat jubah putih peraknya berkibar. Weng, riak hijau merah muncul di sekelilingnya yang membentuk lusinan garis-garis bilah yang menyala seperti susunan bilah yang menyala. Setiap rentang manusia-manusia normal yang datang dalam radius 10 meter darinya akan terbakar hingga garing. Di atas ini pisau hitam merah muncul di tangannya yang dipadatkan dengan simbol api yang menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Sepertinya Keli menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melatih Scarlet Flame simbol ke simbol ke-7. Petik 1. Dengan garis hitam Flaming Blade, kekuatannya hampir berada di peringkat mistis yang benar. Petik 1.